Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di malam hari ini ya eh, kita bisa berjumpa secara online ya. Mungkin teman-teman udah seminggu kurang lebih menunggu atau mungkin lebih ya, bisa 2 minggu ya sejak eh, event ini kita umumkan ya. Alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa berjumpa dan selanjutnya sholawat beriring salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah memberi kepada kita suri teladan ya di semua lini kehidupan. Mulai dari hal yang paling sederhana ya bagi kita mungkin sederhana ya masuk kamar mandi itu ada tuntunannya dari Rasulullah ya kaki mana dulu yang duluan ya ada tuntunannya. Cara bertaharah ya atau bersuci dijelaskan detail juga. Sampai hal yang besar ya berumah tangga juga diberikan teladan oleh Rasulullah. Bahkan hal yang lebih besar lagi bernegara juga diberikan teladan oleh Rasulullah ya. Mudah-mudahan Rasulullah selalu ada di hati kita dan kita selalu berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah di malam hari ini kita mengadakan webinar kembali ya. Jadi alhamdulillah nih ya bagi teman-teman yang mungkin sering ikut kegiatannya yang diselenggarakan oleh Belajar Ta'aruf atau akunnya Jodoh Sehidup Sesurga ya. Alhamdulillah ya malam hari ini kita kembali mengadakan webinar ya. Jadi hampir tiap pekan kita ada webinar ya. Bahkan pekan lalu juga 2 sesi ya. Dan menariknya malam hari ini, Masya Allah ya, jadi tema yang kita bawa masih tentang peduli Palestina ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, atau baca pengumuman, lihat flyernya, malam hari kita bekerja sama dengan BMH, Baitul Mal Hidayatullah ya, yang mana Baitul Mal Hidayatullah ini adalah salah satu lembaga yang insya Allah terpercaya ya, menggalang dana-dana sosial yang mana itu disalurkan ya kepada segenap putra-putri bangsa yang membutuhkan ya. Jadi memang BMH ini lokal dan juga internasional. Nah, kalau yang internasional kan disalurkannya ke Palestina ya, dan alhamdulillah ya kita malam hari ini bisa sinergi dengan BMH Baitul Mal Hidayatullah dalam mengadakan kegiatan ini ya. Ada Bogor bau-bau ya, Masya Allah ini masih absen nih, silakan ya yang baru gabung saya ucapkan selamat datang ya. Kita baru mulai ya. Nah, temanya adalah manajemen insecure dan overthinking dalam penantian. Nah, salam kenal semuanya teman-teman. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus ya karena dari Minang. Jadi kalau orang Minang tuh panggilnya Uda ya. Laki-laki Minang itu dipanggil Uda. Uda itu sama kayak Mas kalau di Jawa ya. Kalau di Sunda kayak A ya, Akang gitu ya. Atau Abang kalau di Medan mungkin ya, Daeng kalau di Sulawesi ya. Aktivitas kami menulis buku pranikah, pernikahan, mengembangkan kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Kita juga ada akademi pernikahan untuk yang sudah menikah. Lalu juga apa ini beberapa certified ya. Kenapa kok saya bicara kesehatan mental gitu ya, bicara terapi dan sebagainya. Nah, certified-nya atau salah satu basic ilmunya adalah dari hipnoterapi dan juga NLP. Ya, tentunya juga dari Islam ya utamanya. Saya juga certified happy counselor ya Kampung Hening. Kalau ada yang pernah dengar Kampung Hening atau inspirator sukses mulia ya Pak Jamil Azeni ya. Kami juga di sana. Kita juga ada sebagai pengurus ya Perkumpulan Praktisi Konselor Indonesia dan juga aktif di Duta Kesehatan Mental ya Biro Psikologi dan Diah Care Center ya. Nah, ini beberapa hal ya tentang diri kami. Ini buku-buku karya yang telah kami terbitkan
Ya beberapa ada di toko buku Gramedia, jadi nanti teman-teman bisa dapatkan kalau yang penasaran pengen baca atau di marketplace kesayangan Anda ya, mau di oranye, hijau atau yang hitam ya. Sekarang ada yang hitam juga, silakan nanti coba dicari, di screenshot aja nanti bisa dicari ya mau judul yang mana. Nah ini e-book ya, Masya Allah ya, judulnya 33 Jalan Ikhtiar Menemukan Jodoh. Nah kabar baik nih ya bagi teman-teman semua yang hadir di webinar ini sampai akhir nanti. Nah di akhir nanti saya umumkan ya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan e-book ini. Ya, teman-teman bisa melakukan pemesanan e-book ini dengan harga yang sangat-sangat spesial. Plus ada bonus spesial juga ya. Nah di e-book ini kita bahas tentang mau mulai ikhtiar dari mengubah mindset tentang jodoh dan cinta, ikhtiar mengenali penyebab kenapa belum ketemu dengan orang yang tepat ya, ikhtiar berhenti jadi pribadi yang dalam tanda kutip mendiskon diri ya, mulai menerima dan menghargai diri sendiri, menemukan jodoh bagi yang ngerasa pemalu ya, udahlah pemalu pendiam lagi gitu ya, udah gitu nggak ada teman ya. Jadi pemalu, pendiam, merasa kurang bergaul ya, paket komplit lah gitu ya. Tapi bisa nggak sih ketemu jodohnya? Nanti kita coba bahas di e-book-nya. Ya lalu juga ikhtiar agar kamu mudah ya ditemukan oleh orang yang tepat, ikhtiar agar jauh dari orang yang keliru dan hanya niat main-main ya. Termasuk ada bonus 19 pertanyaan krusial seputar jodoh beserta jawabannya. Nah ini e-book nanti di akhir ya, jadi tunggu sampai akhir nanti insya Allah teman-teman bisa dapat melakukan pemesanan e-book-nya ya. Nah sebelum masuk ya kita coba tampilkan tayangan video dari Baitul Mal Hidayatullah ya. Jadi memang webinar malam hari ini ya salah satu ikhtiar kita teman-teman untuk menggalang dana ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah ya, kali ini bersama dengan Baitul Mal Hidayatullah atau BMH ya. Ini yang mau donasi ya, ini kita kirim ya linknya di kolom chat. Nah silahkan ya teman-teman bisa simpan dulu linknya ya. Nanti setelah webinar mungkin mau donasi silahkan ya. Nah kirim link, ini linknya. Nah nanti sebagai apresiasi bagi yang berdonasi itu dapat rekaman webinar ini ya. Jadi bahasan malam ini kan ada rekamannya. Nah itu kita bagikan khusus buat teman-teman yang berdonasi ya. Kalau yang nggak donasi ya nggak dapat gitu ya. Tapi dapat gratis. Ikutin silakan sampai akhir, sampai selesai ya. Silakan teman-teman bisa menyimak. Sudah 224 hari sejak 7 Oktober 2023 Gaza terus membara dalam kekerasan yang tak henti-henti. Ribuan jiwa telah syahid, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, hidup dalam Masya ancaman Allah ya, jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan ketidakpastian. kehausan, Mereka kelaparan, kehausan ya, serta tempat ibadah. mereka nggak punya tempat ibadah ya, jadi nggak bebas ibadahnya kayak kita ya. Kita bebas ya masuk masjid aman gitu kan. Malas aja yang ada ke masjidnya ya. Tapi kita nggak ada rintangan, nggak ada halangan untuk pergi ke masjid. Membangun sumur air Masya Allah di Palestina untuk mendapatkan air minum, seperti ini ya teman-teman ya. Sulit, susah ya. Nah ini salah satu ikhtiar BMH Baitul Mal Hidayatullah adalah membantu pengadaan akses air. Juga menyediakan susu dan pampers untuk bayi yang memerlukannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau berdonasi ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya, sebagian kecil rezekinya aja ya. Kalau mau yang banyak tentu ya alhamdulillah bagus gitu ya. Bagi yang mau sebagian kecil saja itu sudah sangat bagus, sangat-sangat membantu saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Itu linknya saya bagikan di di kolom chat. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau berdonasi nanti itu linknya diklik ya. Nah, sebentar kita coba tes ya mana linknya nih. Nah, ini linknya. Nanti akan muncul seperti ini. Gaza diambang kelaparan ya, berbagi paket sayuran dan makanan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kalau teman-teman lihat nih alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah terkumpul 623 juta 721.265. Ya, targetnya berapa? Targetnya adalah 650 juta ya. Nah, donaturnya yang udah donasi 4.349 orang ya, Masya Allah. Nah, nanti teman-teman klik linknya, tinggal klik donasi sekarang nih ya.
Nah, klik donasi sekarang ya. Nanti ini ada penjelasannya ya, konflik itu gimana yang mungkin ya masih apa namanya, bertanya-tanya, ya ini gimana gimana nih, tentang Palestina. Ini nanti bisa baca penjelasannya sedikit. Nah, nanti teman-teman bisa klik donasinya, kita coba. Nanti bisa pilih ya, bisa 100.000, 200, 500, 1 juta ya, bahkan bisa suka-suka. Anda mau berapa? 10.000 misalnya. Ya, bisa ya. Bahkan kita coba ya tes misalnya 5.000 deh ya, 5.000 ya, bisa nggak 5.000 ya. Anda tinggal pilih metode pembayaran misalnya GoPay ya. Lalu sapaan Anda siapa, Anda tinggal isi bla 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 nanti donasi ya. Kalau GoPay insya Allah bisa mah ya, 5.000 ya. Udah saya punya 2.000 boleh nggak? Coba aja boleh ya insya Allah gitu ya. Yang penting ini kita rame-rame malam hari ini teman-teman, kita hadir 140 orang. Ya kalau satu orang 10.000 aja udah berapa coba? Ya. Jadi insya Allah sangat membantu untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan nanti insya Allah akan disalurkan oleh BMH ya, Baitul Mal Hidayatullah ya, insya Allah ini adalah lembaga yang kredibel ya, dan banyak ustadz-ustadz juga yang jadi pimpinan di lembaganya. Begitu ya. Nah, selamat nanti teman-teman yang mau berdonasi silakan ya. Silakan linknya di kolom chat. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Oke, sebentar ya. Nah, materi kita malam hari ini. Oh iya, sebelum materi satu lagi ya. Ini ketinggalan nih ya. Mitra kita juga Elmina Hijab, silakan buat Mas ya yang mau ngasih hadiah buat ibunya, buat neneknya, buat adik perempuan atau kakak perempuannya, silakan Elmina Hijab, dan juga buat mbak-mbak ya yang mau menambah koleksi hijabnya. Dan ya sebagai kabar gembiranya, Elmina Hijab ini banyak dipakai ya oleh teman-teman untuk pergi bekerja, entah itu kerja kantoran ya, entah itu kerjanya di apa, guru ngajar ya. Kenapa kok banyak dipakai? Yang pertama adalah simpel, ya. Yang kedua harganya sangat bersahabat. Yang ketiga adalah kualitasnya bagus. Ya, jadi tahan lama. Ya, jadi memang Elmina ini menghadirkan jilbab yang simpel, yang sederhana. Jadi nggak banyak a i u e o-nya, ya, nggak banyak naninu nenonya ya. Eh, tapi tetap elegan. Nah, itulah Elmina ya. Silakan nanti kalau dirasa perlu hijab, pokoknya ingat Elmina hijab ya. Nah, sekarang kita masuk materinya ya. Insecure ya. Silakan dicatat ya. Yang mau nyatat, silakan siapkan buku catatannya atau kertasnya. Kita malam hari ini akan coba bahas ya bagaimana menghadapi insecure dan bagaimana menghadapi overthinking ya soal perjodohan. Nah, yang pertama kita bahas dulu insecure. Nah, insecure tuh apa? Sederhananya insecure adalah perasaan nggak nyaman, perasaan tidak aman ya atas diri sendiri. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah yang pertama, hal-hal yang memang nggak bisa diubah dalam diri kita. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman di sini, apa aja hal-hal yang tidak bisa dirubah ya dalam diri kita nih ya? Boleh tulis di kolom chat ya. Apa aja yang nggak bisa diubah itu apa aja contohnya ya? Ini kolom chatnya udah dibuka, silakan nanti teman-teman bisa fisik ya, fisik itu nggak bisa diubah ya. Ada orang yang insecure karena fisik. Fisik saya pendek gitu kan. Warna kulit saya seperti ini ya, seperti apalah gitu ya yang menyebabkan insecure misalnya. Ya. Tinggi badan ya, asal atau keadaan keluarga itu juga nggak bisa diubah. Usia betul ya nggak bisa diubah. Kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Nah, kalau kekhawatiran dan kecemasan itu bisa diubah ya. Yang nggak bisa diubah, nah status juga nggak bisa. Misalnya sudah pernah menikah gitu ya, pengen jadi bujang lagi, pengen jadi gadis lagi nggak bisa ya. Sifat bisa nggak diubah ya? Sifat insya Allah bisa diubah ya. Sifat bisa, kepribadian, karakter insya Allah bisa diubah ya. Anda yang misalnya tukang marah ya mau jadi penyabar insya Allah bisa ya, selama tahu caranya, selama mau melakukan perubahan dalam diri ya, insya Allah bisa ya. Ujian atau keadaan hidup masa kecil, masa lalu ya, keadaan hidup masa kecil nggak bisa diubah.
Sangatta hadir ya. Terima kasih ya yang dari Sangatta ya. Sangatta ini kayaknya di Sulawesi ya kalau saya nggak salah ya. Fisik betul ya. Makasih banyak teman-teman ya. Nah, itu udah ditulis tuh dari apa? Status sosial bisa nggak diubah? Bisa ya, status sosial insya Allah bisa diubah ya. Nah, itu yang tidak bisa diubah. Nah, sekarang yang bisa diubah. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang bisa diubah? Ya. Nah, apa tuh ya kira-kira yang bisa diubah? Coba deh ya bantu tulis di kolom chat. Ilmu bisa diubah, bisa ditingkatkan. Karakter, ya betul. Kepribadian bisa diubah. Skill, karakter, sifat kepribadian. Kepercayaan diri yang bisa diubah sikap dan perilaku katanya. Ya, betul Mbak ya. Yang lain ayo. Apa aja yang bisa diubah ya? Ini banyak nih ya. Akhlak ya, tubuh yang ideal bisa nggak diubah? Bisa ya. Fisik tinggi nggak bisa diubah, tapi Anda misalnya kebesaran badannya gitu ya, berat badannya di atas ideal gitu ya, mau diturunkan menjadi ideal bisa ya, tapi bentuknya nggak bisa diubah ya. Warna kulit itu nggak bisa, bentuk hidung nggak bisa ya. Kalaupun bisa dengan operasi itu tentu cara yang tidak ideal ya. Kedalaman pemahaman agama bisa, value, mindset, kedewasaan emosi, psikologi dan juga keyakinan bisa, penampilan, karir. Nah, banyak banget yang bisa diubah teman-teman. Ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah bantu jawab di kolom chat. Terima kasih ya. Nah, ini bagi yang mau nanya ya, bisa mengajukan pertanyaan. Jadi kapanpun Anda merasa perlu bertanya, silakan bertanya. Jadi nggak mesti nunggu nanti sesi tanya jawab ya. Misalnya nih, oh kayaknya dibahas di slide ini saya mau perlu tanya, silakan tanya aja. Jadi nggak usah nunggu nanti di akhir, khawatir nanti lupa gitu ya atau hilang gitu ya pertanyaannya. Ya ini mau nanya apa ya kok saya jadi lupa gitu kan. Nah jadi kapanpun ingat dan merasa perlu bertanya maka silakan bertanya. Nah, insecure itu teman-teman, ya tadi kita udah bahas bahwa perasaan yang tidak nyaman atas diri sendiri yang disebabkan karena apa? Karena hal-hal yang memang nggak bisa diubah. Jadi kita itu insecure yang pertama disebabkan oleh hal-hal yang memang tidak bisa dirubah. Tadi teman-teman udah nyebutin, tidak bisa dirubah apa? Fisik ya, bentuk muka, wajah. Saya udah kayak gini, ya nggak bisa dirubah. Jadi kayak Afgan nggak bisa, ya. Diubah jadi kayak Lionel Messi, nggak bisa gitu ya. Emang udah kayak gini cetakannya, ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Tinggi badan itu tidak bisa diubah. Kecuali kalau memang masih anak-anak gitu kan. Tapi ketika udah masuk usia dewasa, 17 atau 18 tahun ke atas sudah nggak bisa diubah. Warna kulit itu nggak bisa diubah. Ya, jadi yang nggak bisa diubah fisik tadi mencakup bentuk ya, bentuk fisik, tinggi badan, lalu warna kulit, jenis kelamin ya. Ada nggak orang yang insecure dengan jenis kelaminnya? Ada. Ya, makanya kaum-kaum yang begitu diubah jenis kelaminnya karena dia insecure gitu kan. Nah, itu nggak bisa diubah ya secara sunatullahnya. Keluarga, Anda mau terlahir dari keluarga seperti apa nggak bisa diubah. Ada nggak di sini yang bisa milih ya sebelum lahir ke dunia Allah tanya, wahai fulan, kamu mau lahir dari bapak yang seperti apa, dari ibu yang nggak gimana? Ada nggak yang begitu? Saya rasa sih nggak ada ya. Kalau ada mungkin Anda milih lahir dari anak presiden gitu kan, atau anak menteri ya, enak gitu ya. Nah, tapi nggak bisa milih. Jadi keluarga itu sudah jadi takdir dari Allah. Kita nggak bisa ubah. Masa lalu, hal yang udah kejadian di masa lalu itu tidak bisa diubah. Ya, status ya tadi ada yang bilang status ya. Status pernah menikah ya. Sudah jadi single parent, janda atau duda, itu nggak bisa diubah. Mau jadi bujang gadis, mau nggak bisa. Nah, itu hal-hal yang memang tidak bisa dirubah. Lalu ada hal-hal yang memang bisa dirubah, bisa diperbaiki, tapi hal itu juga sering bikin kita insecure. Pemahaman agama, saya banyak nggak paham agama nih, jadi insecure, jadi minder gitu kan. Value diri, skill, ya, penampilan, ya, rasa penampilan nggak menarik dan sebagainya, bisa nggak diperbaiki? Bisa, ya. Berat badan ideal ya, tadi ada yang nulis tubuh yang ideal itu bisa juga dirubah. Ya, jadi teman-teman semua kita merasa insecure karena dua hal ini. Ya, hal yang memang nggak bisa diubah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa dirubah dan bisa diperbaiki. Ya.
Nah, sekarang kita coba lihat ya, permasalahan insecure dalam menemukan jodoh. Kira-kira apa sih hubungannya antara insecure dengan jodoh? Yang pertama, merasa diri nggak pantas, merasa diri nggak layak, ya. Atau kalau dalam psikologi itu istilahnya self esteem-nya rendah, ya, atau self worth-nya rendah. Jadi merasa diri nggak berharga, rasa keberhargaan dirinya itu rendah. Jadi kalau Anda berdiri di depan cermin gitu, Anda lihat, Anda tatap ya wajah Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu Anda ngelihat kayak orang yang kurang berharga di mata Anda, ya. Sehingga pada akhirnya merasa diri tidak layak. Ketika merasa diri tidak layak, maka muncul insecure. Yang laki-laki, karena ketika dirinya merasa nggak layak atau insecure, jadi takut tuh ya, mau deketin wanita buat ngajak ta'aruf, ya. Yang wanita ketika diajak ta'aruf merasa diri nggak layak, takut buat nerima. Ya, saya sering tuh ya, di belajar ta'aruf ya, orang-orang yang cerita, nanya ke kita, cerita kalau dia nolak orang karena takut nanti diabaikan atau dibuang, ya. Jadi orang yang datang baik, niatnya baik, tapi dia udah takut duluan jadi ditolak. Kenapa? Karena merasa nggak layak buat orang itu. Orang itu terlalu istimewa gitu ya bagi dirinya gitu ya. Menyalahkan dan menyesali diri di masa lalu yang sangat-sangat berlebihan ya. Tadi kita udah bahas ya masa lalu nggak bisa dirubah. Membenci diri sendiri, tidak mau memaafkan diri, membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Ini nggak akan ada habisnya. Ada nggak di antara teman-teman yang punya kebiasaan ini? Ya. Membandingin dengan teman SD, bandingin dengan teman SMA ya, dengan teman kuliah, dengan teman kantor ya. Lihat teman kok udah punya anak ya, anaknya udah 5 gitu kan. Kok saya nggak ada yang dekatin, jangankan mau punya anak, yang dekatin aja belum ada misalnya. Ya, orang kok kayaknya gampang aja gitu. Nyari nyari pasangan hidup ya, satset tiba-tiba nikah, tiba-tiba punya anak gitu kan, tiba-tiba berkeluarga, tiba-tiba anaknya sekolah gitu ya. Nah, kok saya kok kayaknya sulit. Nah, itu kan membandingkan ya. Membandingkan itu suka melihat orang lain itu seolah-olah senang semua gitu ya, dan melihat diri sendiri itu seolah-olah, susah, ya. Jadi akhirnya apa, banyak mengeluh, tanpa disadari juga akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima akan takdir yang sudah Allah tetapkan. Tidak menerima persoalan yang memang nggak bisa diubah, fisik, ya. Jadi, merasa sangat-sangat insecure dengan fisik, masa lalu, keluarga, ya. Sangat bergantung pada seseorang ya, meskipun orang tersebut memberi pengaruh yang buruk ya. Jadi kalau dalam hubungan percintaan ya, banyak orang-orang yang pada akhirnya ini yang berpacaran ya, saya berharap nih teman-teman yang hadir di sini nggak ada yang pacaran ya. Nah, kalau dalam dunia perpacaran, dunia percintaan ya, itu orang-orang yang insecure, yang memiliki insecure dalam dirinya, itu pada akhirnya memilih ya, bertahan dalam sebuah hubungan yang buruk. Kenapa kok dia memilih bertahan dengan dalam hubungan yang buruk? Karena dia merasa ya, eee, bahwa kalau nanti dia ditinggalkan nggak ada lagi yang mau sama dia, ya. Nah, dia selalu bertanya ya, disuruh ninggalin, disuruh putusin, "Kalau nanti saya akhiri nih hubungan sama si orang ini, siapa lagi yang mau sama saya?" Nah, itu salah satu ciri orang insecure ya dalam relationship. Ya, jadi dia nggak peduli ya mau orangnya toksik ya, mau apa, red flag gitu kan, kasar dan sebagainya, ya tetap dia bertahan. Kenapa? Karena dia berpikiran bahwa nanti nggak ada lagi yang mau dengan saya. Seolah-olah yang mau dengan dia hanya orang itu. Ya, makanya bagi dia orang tersebut sangat-sangat berharga. Semua yang diminta ya sama orang tersebut ya. Jadi kalau dia nggak bertahan dalam hubungan yang buruk, kalau dalam percintaan biasanya juga bucin ya. Jadi bucinnya itu bucin kuadrat. Jadi apapun yang diminta dikasih. Minta waktu dikasih, minta duit nih gitu ya. Minta hal yang lebih berharga ya, harga diri, kehormatan, kasih. Kenapa? Karena dia takut ditinggalin. Kan dia ngerasa bahwa hanya ini orang saja yang bisa menerima saya, yang lain belum tentu bisa. Ya, ada nggak? Ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan dari 150 yang hadir nggak ada yang ngerasain kayak gitu ya. Merasa selalu rendah, dibandingkan dengan orang lain ya. Nah, bagaimana berdamai dengan insecure ya? Nah, berdamai dengan insecure adalah teman-teman nanti
ya. List catat ya. Jadi ambil kertas. Nah, ini contohnya kertas ya, ambil alat tulis ya. Lalu buat daftarnya ya. Buat catatannya, buat catatan ya, kira-kira hal apa saja yang teman-teman menyebabkan teman-teman insecure dan itu memang nggak bisa diubah ya. Nah, silakan nanti dicatat ya. Buat listnya, daftarnya. Ya, selama ini ada nggak Anda insecure karena hal yang nggak bisa dirubah? Nah, nanti bikin catatannya ya. Nomor satu saya insecure karena tinggi badan gitu misalnya. Nomor dua saya insecure karena warna kulit. Nomor tiga insecure karena keluarga, insecure karena masa lalu atau karena apapun lah, catat semuanya ya. Dan lalu pelan-pelan semua yang sudah dicatat itu, hal-hal yang menyebabkan insecure itu, terima dengan ikhlas, terima dengan lapang dada ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam doa di setiap akhir sholatnya, selesai sholat ya, sampaikan ke Allah, ya Rob, mulai hari ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah, aku ridho, aku ikhlas dengan ketetapanmu terhadap diriku. Ya, nanti teman-teman bisa sebutin ya, terhadap ketetapan terhadap keluarga, ketetapan terhadap fisik dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi bagaimana berdamai dengan insecure untuk hal-hal yang nggak bisa dirubah, maka terima dengan ikhlas karena nggak ada solusinya. Emang nggak bisa dirubah. Karena kalau pilihannya cuma dua ya. Yang pertama Anda ikhlas menerima atau yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua Anda insecure terus-terusan karena hal itu nggak selesai-selesai. Ya, jadi terus meratapi hal tersebut. Kalau saran saya sih pilih yang pertama tadi ya. Eh, Terima dengan ikhlas. Karena memang tidak setiap manusia, tidak semua manusia itu mendapatkan kesempurnaan tentunya. Meskipun mungkin Anda ngelihat orang itu kayaknya sempurna. Kalau dilihat ya, lebih dalam, dikenali lebih jauh tentang dirinya, belum tentu sesempurna yang Anda lihat. Gitu ya, kan kadang kita kayak gitu ngelihat orang itu kayaknya sempurna gitu kan. Padahal kalau kita masuk ke dalam kehidupannya, kenali dia lebih dalam, bagaimana latar kehidupan dan sebagainya, ya bisa jadi, ya banyak ujian-ujian juga yang dia hadapi, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang memang ya tidak bisa dirubah, maka itu terima dengan penuh keikhlasan, karena nggak ada solusinya, nggak ada caranya buat ngubah hal tersebut, karena hanya bikin capek, ya. Nah, daripada ngabisin waktu, daripada bikin capek untuk hal-hal yang nggak bisa dirubah, maka terima dengan ikhlas. Lalu energinya, lalu waktunya ya. Nah, waktunya gunakan untuk apa? Untuk meningkatkan hal-hal dalam diri yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Kualitas agama, ya tadi ada yang bilang ya, kualitas iman, kualitas agama bisa nggak diperbaiki? Bisa. Ya, caranya mudah, caranya gampang ya. Luangkan waktu ya buat baca buku misalnya. Misalnya nih kita kami di keluarga lagi baca buku ini ya, 60 Sirah Sahabat. Satu hari satu sahabat dibahas, itu salah satu ikhtiarnya. Atau mungkin teman-teman lagi perlu tentang ilmu agama apa. Nah, silakan nanti ya ditingkatkan, dengar YouTube, ikut kelas, belajar, tingkatkan ke pemahaman tentang agama. Pelajari karena ilmu agama ini luas, teman-teman. Ya, mulai dari taharoh ya, bersuci gitu ya. Kalau kita nggak benar itu sholat bisa nggak benar. Ya. Buat yang laki-laki, mohon maaf ya, yang kencing masih berdiri misalnya. Ya, itu banyak ya para ulama, para guru-guru kita menyampaikan bahwa yang kencingnya masih berdiri itu sangat-sangat rentan. Ya, sangat-sangat rentan itu air buang air kecilnya itu, air seninya itu ya, itu netes lagi. Ya, jadi bayangkan ya, Anda habis buang air kecil, lalu Anda wudhu gitu, pas Anda wudhu ada muncul tuh setetes ya. Nah, ketika muncul setetes, akhirnya sholatnya nggak sah. Nah, itu ada ilmunya yang bahas cara taharoh atau bersuci yang benar. Nah, caranya gimana? Nah, nanti teman-teman bisa gali ya ke ustadznya yang jago fikih, yang pakar fikih ya di YouTube atau mungkin baca buku dan sebagainya. Ya, cara bersucinya ya, cara membersihkan najisnya dan sebagainya. Itu dari hal sederhana ya, taharoh. Ya, belum nanti wudhunya itu banyak hal yang bisa ditingkatkan. Sehingga nanti taharohnya dibenarin, cara wudhunya dibenarin, termasuk juga cara sholatnya ditingkatkan.
Kalau selama ini udah sholat nih full 5 waktu sehari semalam, coba dicek kualitasnya. Ya, sudahkah di awal waktu? Kalau misalnya belum di awal waktu, ikhtiar usaha di awal waktu. Sudahkah berjamaah? Kalau misalnya belum berjamaah, usaha ikhtiar untuk berjamaah di masjid. Ya, untuk sholat sudah di apa? Dinanti ya, dirindui waktu sholat. Kalau belum ya usahakan. Nah, itu dari agama ya, dari agama, dari ibadah tingkatkan gitu kan. Kalau selama ini pagi-pagi ya eh tidurnya kesiangan, nah coba ikhtiar bangunnya lebih awal. Kalau selama ini misalnya kalau lagi di jalan, pergi kerja, pergi kantor ya, dengar di AirPod-nya di AirPod-nya AirPod-nya adalah nyanyi-nyanyian, musik-musik, coba diubah jadi sholawat ya, diubah jadi tilawah Al-Qur'an gitu ya. Itu meningkatkan agama, lalu meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara umum. Ya, tadi juga ada yang menulis skill ya. Khususnya mungkin bagi teman-teman semua ya, di sini kan banyak nih yang hadir, saya yakin beragam nih profesinya. Ada yang mungkin ASN, PNS, ada juga yang mungkin tidak ASN atau tidak PNS gitu ya. Kalau kata orang tua, ya kalau udah ASN, PNS, insya Allah relatif aman lah gitu ya untuk karir. Nah, kalau yang bukan ASN ya atau belum ASN, bukan PNS gitu kan, maka itu saya rasa perlu untuk terus ya belajar melihat nih kira-kira apa nih yang dunia butuhkan. Ya, kira-kira apa yang dunia butuhkan. Kenapa? Karena seiring berjalan waktu terjadi perubahan besar-besaran kan. Dulu kalau kita naik kereta masih ada tuh Mas Mbak yang jagain di stasiun ya. Setidaknya satu stasiun ada 5 pekerjanya. Yang kerjanya jualin tiket gitu kan. Yang kerjaannya ngerobekin tiket kan begitu dulu. Ya sekarang udah nggak ada ya. Sekarang tinggal tempel-tempel aja kalau kita mau naik kereta. Dulu kalau kita masuk tol ya, ada Mas, Mbak yang jagain pintu tol, kita bayar, kita dirobekin tiketnya dan sebagainya. Sekarang masih ada nggak yang nggak begitu? Udah nggak ada. Udah diganti semua. Nah, ke depan tentu akan banyak lagi tuh yang diganti-diganti. Nah, itu untuk meningkatkan skill nih, kira-kira apa nih yang tidak akan diganti. Nah, itu tentu bisa didapatkan dengan cara belajar, tingkatkan skill, kemampuan. Ya, sehingga nanti value ya tadi ada yang nulis value juga ya, value diri. Tadi ada yang nulis ya, badan yang ideal. Bisa nggak ditingkatkan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidup yang sehat. Ya, pola makan yang teratur, pola makan yang sehat gitu ya. Kalau yang selama ini suka minum kopi sasetan, kurang-kurangin ya. Kalau bisa di stop. Ubah jadi kopi tanpa gula misalnya. Kalau yang selama ini suka makanan-makanan yang cepat saji ya, fast food gitu ya, instan-instan yang isinya tepung semua gitu ya. Suka yang minum-minuman yang isinya gula semua ya. Zaman sekarang kan banyak banget ya minum-minum minuman itu ya. Buah-buahan minuman kekinian gitu kan. Saya aja ngeri kadang ngelihat ya kalau orang lagi meraciknya ya, sirup dikasih kental manis, dikasih gula pasir, dikasih creamer, dikasih coklat, dan coklatnya pun isinya gula ya. Karena coklat yang asli itu isinya asli itu rasanya pahit ya. Jadi Mbak-mbak ya katanya kan wanita itu suka coklat. Nah, Anda suka coklat apa suka gula ya? Kalau yang suka coklat benaran harusnya makannya coklat yang pahit ya. Coklat yang memang benaran coklat. Ya, kalau yang manis gitu kan. Kalau enak gitu ya manis gitu, itu ada memang coklatnya tapi cuma sekian persen ya. Isinya yang lain apa ya gula ya. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan hal yang bisa diperbaiki dalam diri. Ya, jadi kebayang ya teman-teman ya, bagaimana berdamai dengan insecure, mulai berhenti ya dari mengeluhkan hal-hal yang nggak bisa dirubah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bisa ditingkatkan. Banyak nggak? Banyak, sibuk Anda. Ya, kalau Anda fokus tingkatin diri, ya Anda akan meluangkan banyak waktu buat belajar agama mungkin, ya. Anda akan memperhatikan pola hidup, makanan, ya. Jadi nggak sembarang makan lagi, nggak sembarang minum lagi. Dan insya Allah hidupnya pun jadi lebih hemat, ya. Hidup sehat tuh hemat loh. Ya coba aja ya, Anda nggak makan gula, Anda nggak makan hal-hal yang berkaitan dengan minyak misalnya. Ya kayak orang zaman dulu lah ya. Lah kalau nggak pakai minyak ayamnya diapain? Nah kadang ada yang nanya gitu ya. Ayamnya bisa direbus gitu kan, dikukus, bikin sop ya, dipepes ya, dibakar ya, ada banyak lah caranya ya. Nah, jadi lebih sehat, lebih hemat. Ya Anda nggak minum minuman kekinian ya. Ada beli 20.000, 30.000 isinya gula semua ya, enak memang gitu kan. Makanya
Kalau kita lihat berita-berita tentang kesehatan tuh makin ke sini angka diabetes anak-anak muda itu makin tinggi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngelihat tuh ada anak muda ya usia masih, di bawah 30 apa 30-an gitu ya, itu udah cuci darah, ya. Anak-anak juga banyak juga ternyata, ya kenapa? Ya karena itu tadi, makanan, minuman isinya gula semua. Nah, fokus memperbaiki terkait hal tersebut, maka pelan-pelan teman-teman ketika Anda mulai perhatian sama diri, Anda mulai meluangkan waktu buat diri sendiri, ya, mulai merawat diri, maka rasa cinta terhadap diri sendiri dia pelan-pelan akan tumbuh. Jadi rasa cinta itu dia akan tumbuh ketika ada investasi atau aktivitas mencintai, ya. Sama lah kayak bunga misalnya, ada nggak di sini Mbak-mbak yang suka pelihara bunga, ya? Pas awal Anda dapat tuh bunga, entah dikasih orang atau diberi sama orang, ya itu mungkin rasanya biasa aja. Tapi ketika itu bunga dirawat terus setiap hari, disiram, dikasih pupuk, ya kalau ada hamanya, ada glumanya dicabutin gitu ya, dan sebagainya, dibersihin setiap hari, meluangkan waktu untuk ngerawat bunga 2 kali sehari nyiramnya. Tiba-tiba tuh bunga hilang, saya yakin sedih pastinya. Kenapa sedih? Karena ada rasa keterikatan dengan si bunga tersebut, ya, atau sama hewan lah ya, ada yang suka pelihara kucing misalnya. Pas awal pelihara kucing ya, kucing itu mungkin Anda dapat di jalan ya, kucing-kucing berkeliaran gitu kan, Anda bawa pulang gitu kan, atau dikasih orang atau dengan cara apapun, awal-awal mungkin perasaan sama kucing itu biasa aja. Tapi ketika Anda kasih waktu, perhatian kepada tuh kucing ya, saya di rumah juga apa, ada adik yang suka sama kucing ya, jadi memang makanannya dibeliin sama dia, ada vitaminnya. Secara berkala dicek ya, dibawa ke dokter hewan gitu ya, dia ngeluarin biaya, ngeluarin waktu, ngeluarin uang tuh buat si kucing. Bahkan ada mainannya ya, ada tikus kecil ya, dari boneka tikus kecil yang bisa lompat-lompat gitu ya, ada talinya, ada laser khusus kucing gitu ya. Itu kalau ditembakin ke dinding kayak gambar tikus gitu kan. Itu dia main sama kucing gitu. Itu kucingnya nggak pulang sehari aja, wah panik. Ya, kucingnya entah kemana gitu ya, main keluar gitu ya. Sedih dia, kenapa? Karena udah muncul rasa sayangnya, udah muncul rasa cintanya, kenapa? Karena dia ngeluangin waktu buat ngerawat tuh kucing itu. Nah, ini sama diri sendiri juga begitu, teman-teman. Ketika teman-teman udah mulai tuh fokus sama diri sendiri, udah mulai ya menghargai diri sendiri ya. Jadi kalau untuk menghargai diri sendiri nggak perlu berharap orang lain yang menghargai diri Anda, nggak berharap orang lain menghormati diri Anda, mulai aja dulu dari diri sendiri, ya. Insya Allah nanti ketika sudah mulai menghargai diri sendiri, kalau sudah mulai mencintai diri sendiri, maka insya Allah orang lain akan mudah juga untuk mencintai diri sendiri. Saat sudah mencintai diri sendiri, saat sudah menghargai diri sendiri, ya, maka Anda akan pastikan orang yang datang ke kehidupan Anda, ya, mungkin untuk jadi pasangan hidup, Anda akan pastikan bahwa orang tersebut tidak merugikan diri Anda. Maka Anda akan selektif, Anda akan kenali orang itu. Anda nggak akan gampang buat bucin, ya, nggak akan gampang buat baper, gitu ya, karena Anda merasa diri Anda berharga. Kalaupun dia nggak cocok buat saya, insya Allah nanti akan ada yang datang lagi yang cocok, gitu ya. Jadi kebayang ya teman-teman semua ya. Jadi mulai hari ini pelan-pelan ya, untuk hal yang nomor satu yang nggak bisa diubah, terima dengan ikhlas dan mulai sibukkan diri untuk memperbaiki diri. Tingkatkan ibadahnya, belajar lagi skill baru, keahlian baru, pemahaman baru dan sebagainya, ya. Kalau buat yang mau nikah ya ilmu-ilmu pernikahan ya, ilmu parenting ya, bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Masya Allah ya itu luas sekali ilmunya teman-teman ya. Nah, banyak ya. Nanti teman-teman bisa pelajari pelan-pelan ya. Termasuk juga tadi ada yang nulis penampilan ya. Coba ya apa diperbaiki penampilannya. Ya memang ya kadang kita, berkata, "Oh jangan lihat sesuatu itu dari luarnya, nah, jangan nilai buku dari sampulnya." Tapi secara alamiah ya manusia itu pasti ngelihatnya dari sampul, ya. Kalau di pertemuan pertama Anda ta'aruf nih ya sama seseorang, nah di pertemuan pertama Anda ngelihat nih orangnya kayaknya kok jorok gitu ya, pakaiannya kusut gitu kan, nggak rapi banget, ya. Udah gitu, duduk, apa,
jarak 1-2 meter ada bau-bau nggak sedap yang muncul gitu kan. Itu saya pasti ada udah ilfil duluan. Pas ngomong kelihatan giginya ada kotorannya, cabai nempel gitu kan. Pastinya rasa nggak nyaman muncul. Meskipun ada belum tahu tuh orang ibadahnya kayak gimana. Ya, ya bisa jadi mungkin dia rajin gitu kan, sholatnya, pemahamannya dia pintar dan sebagainya. Tapi ketika udah ngelihat sampulnya berantakan gitu ya, itu langsung ilfil. Nah itu manusiawi seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman silakan ya, ini bukan berarti saya nyuruh, oh mulai besok Anda ganti baju, beli baju yang mahal, yang branded, enggak ya. Elmina aja cukup lah ya, pesan di Elmina buat mbak-mbak ya. Jadi insya Allah itu banyak ya yang pakai Elmina itu banyak yang apa, selebgram outfit ya. Nah itu nanti bisa dilihat tuh mereka gimana bikin penampilannya, warna ini cocok dengan apa dan sebagainya ya. Kok jadi promo Elmina ya. Jadi begitu ya, jadi perhatikan penampilan yang kalau yang wanita insya Allah udah sebagian besar lah udah oke lah ya. Kadang nih laki-laki ya mas-mas gitu ya, kadang ya kalau zaman sekarang sih kayaknya udah banyak ya mas-mas pun udah ada skincare-nya sekarang ya. Banyak nggak mas-mas di sini ya? Ada pakai skincare nggak nih yang hadir di sini ya? Kalau zaman saya dulu jarang ya, mas-mas apa laki-laki kayaknya pakai skincare itu jarang banget. Tapi kalau zaman sekarang sih udah banyak kayaknya ya. Jadi urusan penampilan ya insya Allah udah relatif aman lah ya. Nah jadi fokus tuh perbaiki penampilannya, pergaulannya. Pergaulan bisa nggak diperbaiki? Bisa ya. Orang yang awalnya introvert ya pendiam ya, bisa nggak sih dia bergaul? Ya bisa. Ya kadang buat introvert itu orang salah definisi ya, salah arti. Nah, orang berpikiran bahwa introvert itu pendiam ya, nggak bisa ngomong dan sebagainya lah gitu ya. Ya padahal sebenarnya orang yang pendiam, orang yang sulit ngomong, sulit bergaul ya karena memang tidak terbiasa atau skill berbicara dia, skill bergaulnya tidak terlatih, itu aja sebenarnya. Ya, bukan berarti itu introvert, enggak, ya. Introvert itu kan cara seseorang mendapatkan energinya. Saya salah satu orang yang mungkin introvert ya. Ketika dites dan sebagainya, saya introvert. Makanya saya menyenangi pekerjaan-pekerjaan yang mana, energi saya muncul, melimpah saat sendiri. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, ya kerjaan-kerjaan yang sendiri, saya nulis, saya merancang materi ya dan sebagainya. Tapi apakah saya bermasalah dalam hal bergaul? Ya insya Allah sih enggak gitu ya. Jadi ngobrol sama orang insya Allah masih aman gitu. Karena apa? Karena memang skill ini terlatih ya, dilatih, apa, dipelajari gitu ya. Banyak ya kalau teman-teman, tahu ya artis ya kayak apa, Radit misalnya ya, Raditya Dika gitu ya, itu dia bilang dia introvert gitu ya. Dia nggak nyaman kalau ke tempat ramai, dia nggak nyaman. Tapi apakah dia yang pendiam? Kan enggak ya. Kalau Anda lihat di podcast malah rame gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, itu skill tentang komunikasi, skill bergaul itu bisa diperbaiki, bisa dilatih. Bagaimana ngelatihnya? Ya banyak-banyak ngomong, banyak-banyak bergaul gitu ya. Kalau ketemu orang ngobrol ya, misalnya Anda naik angkutan umum ya, ada orang di sebelah Anda, sapa aja, "Mau kemana nih Pak? Dari mana?" Gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan standar ya, kenalan gitu ya. Naik ojek online ya, ajak orangnya ngobrol, drivernya, itu kan, apa, sarana buat ngelatih skill. Kalau buat mas-mas ya, ini buat, mas-mas nih yang saya lakukan dulu juga ya, itu saya biasanya setiap selesai sholat, dari musola atau masjid, itu saya planin jalannya. Saya pelan-pelan jalannya, nggak langsung pulang, set langsung sampai di apa, di rumah, di kosan gitu ya, enggak. Tapi saya pelan-pelan jalannya, saya cari nih bapak-bapak yang mungkin lagi sendiri, lagi diam, saya dekatin ya. Saya salamin, ajak ngobrol gitu ya. Besok, oh sama bapak ini lagi ngobrolnya gitu ya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk melatih skill bicara atau skill komunikasi, gitu ya. Sampai di sini udah kebayang teman-teman bagaimana berdamai dengan insecure ya, saya yakin udah kebayang, saya yakin teman-teman juga udah paham ya, dan saya yakin juga teman-teman insya Allah akan langsung praktek besok ya, atau bahkan mungkin malam ini langsung coret-coret nih gitu ya, agar enggak insecure lagi ya, atau setidaknya insecure-nya berkurang lah ya. Jadi kalau sebelum ikut seminar ini, webinar ini, insecure-nya ada di skala 7 ya. Nah, setelah ikut webinar insecure-nya turun di skala 6. Maka lumayan tuh ya.
turun 1 poin gitu kan, atau turun di skala jadi 5 ya. Nah, ini juga untuk menguatkan teman-teman semua ya, untuk menguatkan ya, merasa diri nggak berharga, merasa insecure, merasa nggak bisa menerima diri sendiri, merasa diri nggak berguna dan sebagainya, ya. Yuk sama-sama kita sadari lagi, sama-sama kita ingat lagi, ya, untuk apa sih Allah menciptakan kita, ya. Jadi untuk apa Allah menciptakan kita. Nah, yang pertama adalah ya, Allah menciptakan kita ini di surat Al-Baqarah ayat 30 ya, yang artinya Allah memberi kita identitas lah ya sebagai khalifah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak bilang ya akan menciptakan manusia, enggak ya. Allah Subhanahu wa taala nggak bilang akan menciptakan manusia yang nggak guna ya, nggak bilang kayak gitu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bilang akan menciptakan khalifah. Kita diciptakan di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, ini diperkuat ya oleh hadis bahwa setiap kita adalah pemimpin, ya. Paling minimal kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nanti ketika Anda sudah menikah, suami jadi pemimpin di keluarga, yang istri jadi pemimpin ya untuk urusan-urusan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Ya, jadi semua kita insya Allah jadi pemimpin. Kalau Anda yang di pekerjaan mungkin sebagai direktur ya Anda pemimpin di sana dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita sebagai pemimpin. Allah aja menciptakan kita ya, dengan identitas yang sangat luar biasa ya, pemimpin ya. Jadi jangan sampai kita mendiskon-diskon diri kita teman-teman ya. "Oh saya mah nggak penting gitu, saya nggak guna, saya cuma remahan rengginang di kaleng kongguan," jangan sampai. Ya, khawatirnya malah jadi kufur nikmat. Ya Allah loh, ya Allah yang nyiptain kita bilang kita sebagai khalifah ya. "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi," kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang kedua, ya Allah juga memberi kita identitas. Allah nyebut kita bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ada nggak tadi yang ngerasa insecure karena fisik? Ya, yang merasa insecure karena fisik. Allah udah sebutin, ya Allah kasih bantahannya di surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, Masya Allah. Ya, Allah yang udah bilang ke kita. Jadi seperti apapun ya, fisik manusia di muka bumi yang Allah ciptakan, maka itu adalah sebaik-baik bentuknya, ya. Bentuk fisik yang sebaik-baiknya. Bahkan di dalam fisik itu ya, mungkin kita ngelihat, wah itu sesuatu yang tidak sempurna atau berbeda dari yang lain dan sebagainya. Ada kekuatan, ada mutiaranya, ada berliannya. Teman-teman saya yakin ya pernah lah Anda menyaksikan ya orang-orang yang mungkin ya secara fisik Allah kasih ya Allah karuniakan ya fisiknya misalnya badannya kecil, pendek gitu ya. Tapi Allah kasih dia kekuatan dalam hal menghibur orang lain. Jadilah dia pelawak. Ya mungkin Anda mengenal Ucok Baba ya atau mungkin yang lain ya ada Usmini dan sebagainya, Masya Allah ya. Secara fisiknya kecil tapi Allah karuniakan kekuatannya, kelebihannya dalam hal menghibur orang. Itu makanya Allah bilang sebaik-baiknya bentuk. Bahkan di tahun 2022 ya, Masya Allah ya. Ini salah satu karunia juga buat saya yang sangat saya syukuri. Allah mempertemukan saya dengan salah seorang hafiz Quran. Namanya Najah Hudia Afifur Rahman. Mungkin teman-teman tahu ya. Najah hafiz Quran di usia sekarang itu usianya 14 tahun ya. Beberapa hari yang lalu baru meninggal dunia oleh ibundanya. Nah, Najah ini Allah karuniakan fisiknya itu nggak bisa jalan. Dia kemana-mana harus naik kursi roda. Allah karuniakan ya eh, eh, sesuatu yang istimewa bagi dia, spesial. Spesialnya apa? Dia divonis cerebral palsy, ya. Jadi dia nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri sebagaimana orang normal, bahkan ngangkat sendok aja dia nggak bisa. Maka sampai hari ini dia nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca. Tapi dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz beserta dengan artinya, terjemahannya. Bahkan kalau teman-teman ketemu dengan aja, nanti bisa lihat di YouTube ya. Ya, itu banyak tuh ya kalau
di sesi-sesi talk show ya, itu peserta tak baca satu ayat ya di Al-Qur'an, dia bisa nebak ini ayat berapa. Atau diminta bacain dong ayat ini atau berdasarkan topik ya, bacain dong ayat tentang suami istri misalnya, dia tahu ayat ini nih. Bacain dong ayat tentang perang, ayat tentang kuda di surat berapa dia tahu. Ya Masya Allah. Nah itu adalah salah satu karunia dari Allah. Jadi setiap orang itu ada mutiaranya. Nah kalau Naja itu mutiara dirinya ditemukan ya, potensi-potensi dirinya ya dimunculkan ya karena keuletan dari ibundanya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini saya yakin ya, kita ya termasuk saya juga ya, kita semua yang hadir di sini, Allah karuniakan juga mutiara-mutiara dalam diri kita yang mungkin saja sampai hari ini kita sendiri belum sadar, belum kita temukan. Nah, maka perjalanan kita lah untuk menemukannya. Nah, ini keyakinan ini bahwa Allah menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Sehingga kita nggak ngeluh lagi. "Ah, saya mah nggak bisa apa-apa, cuma gini-gini doang bisanya." Ya, "Ah, mah saya orang nggak guna, ah, saya mah orang nggak penting," gitu kan. Saya mah cuma apa, butiran, debu," gitu ya. Nah, juga yang ketiga ya, Allah, menyebutkan, nah ini khusus untuk umat muslim ya, Allah menyebutkan kita dengan umat yang terbaik ya di surat Ali Imran ayat 10. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini misi kita ya. Kalau tadi Allah ciptain kita sebagai khalifah, Allah juga ciptain kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Ternyata Allah juga kasih kita misi, teman-teman. Karena sebagai muslim Allah bilang kita umat yang terbaik ya. Jumlahnya sangat dikit loh ya. Tadi saya baca data ya, ada orang yang posting data, nanti teman-teman bisa cross check ya. Umat manusia di bumi itu, kurang lebih jumlahnya 8 miliar ya. Dan yang beragama Islam, nah yang beragama Islam itu kurang lebih ya, sekitar 1,8 miliar kalau saya nggak salah ya. Kalau yang, agama Kristen ya, itu kalau nggak salah 2,4 miliar. Jadi yang terbanyak di dunia itu agamanya Kristen, yang kedua Islam. Nah, yang muslim gitu ya, itu kita cuman 8 miliar ya kurang lebih ya. 1,8 apa 1,6 ya, sekitar segitulah saya lupa ya. Teman-teman nanti bisa cross check ya. Nah, dari 1,6 miliar ya, itu kita bisa, perkecil lagi tuh lingkupnya ya. Mana nih yang Islamnya KTP ya, tapi tetap, Islam tapi nggak sholat, Islam tapi minum minuman keras, Islam maksiat gitu kan. Maka sangat-sangat sedikit gitu ya. Nah, ternyata Allah juga kasih kita keistimewaan nih sebagai yang sedikit itu. Atau juga disebut dengan istilahnya generasi ghuraba ya, generasi yang terasing ya. Orang-orang soleh, orang-orang yang taat itu orang-orang yang jumlahnya sedikit dan terasing ya. Nah, Allah kasih ya kita keistimewaan apa? Sebagai umat yang terbaik kata Allah. Dan kita punya misi. Nah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Nah, ini adalah misi sebagai dai. Nah, jadi semaksimal mungkin apapun profesi teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, ya maka teman-teman adalah juga seorang dai. Ya, maka ingatkan, ajak orang kepada kebaikan paling minimal dengan memberi teladan. Ya, lagi ngumpul-ngumpul di kantor istirahat makan siang, ya Allahu Akbar, azan berkumandang. Yuk sholat, itu sederhana. Ya, mengajak kepada yang ma'ruf. Gitu ya, sesederhana itu. Yuk kita sholat yuk. Meskipun nggak ada yang mau ikutan Anda sholat misalnya gitu ya, tapi Anda udah melakukan mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah kepada dari yang mungkar. Ya, ada teman ya, ada sahabat yang lagi pacaran, dua-duaan candain ya. Hati-hati loh yang ketiganya nanti setan sambil ketawa. Itu udah insya Allah bagian dari mencegah dari yang mungkar, ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini Allah kuatkan kita nih teman-teman ya, agar jangan insecure, jangan minder gitu ya. Allah kuatkan kita bahwa ini udah jam 9 ya. Tinggal kurang lebih sejam lagi waktu kita. Allah kuatkan kita dengan kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah juga sebutkan kita diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk ya, dan yang ketiga kita juga adalah umat yang terbaik ya. Mudah-mudahan nih habis ini nggak ada lagi yang insecure ya. Mudah-mudahan nggak ada yang insecure lagi ya.
Nah, selesai bahasan insecure, kita masuk ke overthinking ya. Ini ada pertanyaan ya, ada 4 orang yang nanya, nanti insya Allah ya saya jawabnya nanti di akhir aja ya, saya selesaiin materinya dulu. Nah, manajemen overthinking. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa berpikir atau thinking itu bagian dari diri kita. Ya, jadi dia nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diatur. Berpikir adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berpikir juga karunia dari Allah dan menjadi pembeda kita dengan makhluk hidup yang lain. Nah, hewan itu nggak bisa berpikir. Nah, yang bedain manusia dengan hewan ya Allah mengkaruniakan manusia mampu untuk berpikir. Ya, kalau otak mah sama punya kita ya, ayam punya otak gitu ya, gajah punya otak, anjing bahkan punya otak ya, tapi nggak bisa mikir. Nah, Allah ngasih kita karunia bisa mikir. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memkaruniakan kita kemampuan berpikir. Jadi berpikir adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak mikir ya kehidupan kita nggak bisa jalan dengan baik. Ya, bahkan teman-teman pun ya ketika Anda mau ikut webinar ini kan Anda berpikir kan ada banyak proses berpikir ya. Yang pertama ya Anda baca informasinya ya. Informasi webinar gratis, kelas gratis manajemen insecure dan overthinking soal jodoh. Lalu Anda klik linknya, gitu kan? Anda mikir dulu kan, klik enggak ya, gitu kan? Karena ketika kita infokan di WhatsApp, ya di apa, di sosial media, gitu ya, itu kan nggak semua yang lihat, nggak semua yang tahu ngeklik. Tapi ada yang ngeklik, ada yang enggak. Itu kan mereka mikir. Ya, Anda kan mikir. Ikut enggak ya, itu kan mikir. Anda klik linknya, oh ternyata diarahkan ke WhatsApp. Ya, dibalas sama admin, disuruh isi form biar masuk grup gitu kan. Anda kan mikir lagi, ya isi enggak ya gitu. Ada lah ya beberapa yang udah, kirim WA tapi nggak ngisi, ya, sama admin ya karena kita ada manajemen follow up juga ya, kita ingetin terus ya, saya bilang sama admin, "Ingetin terus," gitu kan, 3 kali, 4 kali ingetin ya, mudah-mudahan ini kan kita mau syiar juga nih, syiar kebaikan. Mungkin di antara teman-teman ada ya yang diingetin sekali, diingetin 2 kali, baru yang diingetin sekali, ah cuek ah, diingetin lagi, oh kayaknya ikut, ah itu kan proses berpikir. Ya, akhirnya, masuk ke grup, bahkan udah masuk grup nih ya, itu ada link Zoom itu kan Anda kan berpikir lagi, ya ikut Zoom-nya apa enggak ya? Kalau ikut Zoom-nya ya berarti saya belajar nih, kalau nggak ikut Zoom bisa tidur gitu kan, atau bisa main game ya, nonton, drakor misalnya gitu ya. Nah itu kan berpikir, ya bahkan untuk sampai ke webinar ini saja nih teman-teman yang hadir berapa orang nih ya, 147 orang ya. Itu Anda berpikir termasuk nih sekarang pun Anda mungkin banyak yang mikir juga ya, lanjut apa enggak ya sampai selesai apa keluar aja nih sekarang gitu kan. Nah, betul kan tuh, ada yang kurang tuh jadi 147 ya, ya. Jadi semua proses kehidupan kita teman-teman itu berpikir. Ya jadi nggak bisa kita pungkiri ya. Nah, dalam berpikir itu ada beragam aktivitas, ada aktivitas bertanya, ya, mempertanyakan, kita mencari jawaban, kita membandingkan, kita berandai-andai, menyimpulkan atau bahkan memberi label, ya. Nah, ini aktivitas berpikir, gitu ya. Nah, overthinking itu terjadi saat berlebihan dalam melakukan ragam aktivitas ini. Aktivitas bertanyanya ini berlebihan itu overthinking. Ya, Anda lihat ada pengumuman buat ikut webinar kelas, healing pranikah. Ini kelas healing pranikah kan, menghadapi atau manajemen ya judulnya saya lupa ya, manajemen insecure dan overthinking gitu kan. Nah, judulnya kan kurang lebih gitu. Nah, itu kan Anda bertanya, "Ini apaan sih?" Ya, "Saya kalau ikut ini saya dapat apa sih?" Oh, jangan-jangan saya klik ini, jangan-jangan ini phishing, jangan-jangan ini aneh-aneh dan sebagainya. Ya, bahkan Anda mungkin berpikir juga, ketika ikut ini saya dapat jodoh nggak ya? Gitu. Ada juga loh ya, ada beberapa juga kata admin saya ya. Berpikir ikut ini dikira nanti akan dijodoh-jodohin gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mempertanyakan, mencari jawaban. Ya, ada mungkin yang berlebihan mempertanyakannya. Ya, sehingga akhirnya nggak ikut webinar gitu kan, nggak ikut kelasnya gitu ya. Nah, ketika ini berlebihan dalam, satu aktivitas, maka, itu bisa menyebabkan terjadinya overthinking, gitu ya.
Oke, kita lanjut ya, barusan ada iklan lewat ya. Jadi ketika berlebihan dalam bertanya, berlebihan dalam mempertanyakan ya, berlebihan dalam mencari jawaban ya, misalnya mau nikah, ya berlebihan banget tuh ya mempertanyakan soal pernikahan. Ya, itu akhirnya menyebabkan overthinking. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya adalah benarkah overthinking atau hanya sekedar ngaku-ngaku overthinking? Ya, kadang ada orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku overthinking, "Oh saya kayaknya overthinking nih." Itu padahal belum tentu dia overthinking gitu kan. Nah, maka nanti kita bisa lihat ada indikator seseorang dikatakan, overthinking ya. Nah, apa aja indikatornya? Nah, tanda-tandanya apa sih orang itu overthinking ya? Yang pertama adalah ketika dia berpikir itu sangat-sangat berlebihan sehingga dia sulit ya atau bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang kalau mikirin sesuatu itu sampai nggak bisa tidur? Nah, itu berarti overthinking ya. Nah, itu salah satu indikatornya ya. Sampai sulit atau bahkan nggak bisa tidur ya. Nah, itu salah satu indikator dari overthinking. Yang kedua adalah sulit atau tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau Anda lagi mikirin sesuatu, itu Anda kerja, pergi ke kantor mungkin ya, Anda dagang atau jualan, itu Anda nggak bisa fokus ngerjainnya. Nah, itu juga salah satu indikator overthinking. Nah, sehingga yang harusnya pekerjaan ini selesai 1 hari, itu jadi seminggu misalnya nggak selesai gitu ya. Jadi 2 hari nggak selesai-selesai. Ya, nah itu juga indikator dari seseorang, kondisinya sudah overthinking. Sehingga pada akhirnya dia nggak produktif, pekerjaannya nggak selesai ya. Sulit mengambil keputusan atau bertindak. Jadi kalau mau ngambil satu keputusan atau melakukan sesuatu itu sulit mengambil keputusannya. Ya nggak berani mengambil keputusan, tidak berani untuk bertindak ya. Sulit percaya ya, atau sering menaruh curiga sama seseorang ya. Bawaannya curigaan mulu kepada orang, trust issue. Nah, muncul penyakit. Nah, ini sampai ke fisik ya. Misalnya asam lambungnya sering naik. Jadi kalau udah mikirin sesuatu ya, jadi ini asam lambung naik itu yang dikaitkan dengan aktivitas berpikir ya. Nah, beda cerita kalau memang Anda udah asam lambung karena makanan gitu kan. Kan ada orang yang asam lambungnya naik karena minum kopi, ada orang yang asam lambungnya naik karena makan pedas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini asam lambungnya naik ketika dia mikirin sesuatu secara berlebihan atau menghadapi kondisi suatu kondisi ya atau jadi GERD ya, gatal ke kulit ya, pernapasan ya. Biasanya 3 ya, penyakit yang berkaitan dengan dengan pikiran ya, dengan kondisi jiwa atau pikiran itu ada asam lambung ya, ada gatal ya kulit sama dengan pernafasan ya. Nah, kini kita lihat 3 penyebab. Nah, apa aja sih penyebab terjadinya overthinking ya? Yang pertama adalah seseorang itu dia terlalu cepat berpikir ya. Yang kedua memikirkan terlalu banyak hal dalam satu waktu. Yang ketiga adalah mengulang-ulang suatu hal tertentu dalam pikiran. Nah, kita coba bahas yang pertama ya. Yang pertama kembali ke sini dia bentar. Nah, yang pertama terlalu cepat dalam berpikir. Nah, terlalu cepat dalam berpikir ya misalnya Anda masalahnya A ya. Tapi dalam satu waktu itu Anda udah mikirin ini sebabnya bisa ke sini, ini bisa ke sini, dan itu dia loncat-loncat gitu kan. Itu cepat banget gitu dia, ya. Nah, ada nggak yang kayak begitu? Ya jadi kalau menghadapi satu masalah langsung panik. Ya kenapa? Karena kepikiran ini, muncul itu, dan seterusnya, ya. Nah, itu terlalu cepat berpikir, ya. Nah, yang kedua tadi memikirkan terlalu banyak hal dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu ya, Anda memikirkan banyak hal. Jadi kalau tadi terlalu cepat dia maju ke depan nih nyebabin ini dan sebagainya. Nah, kalau ini Anda mikirin banyak hal jadinya, ya. Dan kalau yang ketiga mengulang-ulang satu hal tertentu, ya. Misalnya nih ya, Anda ngelakuin satu kesalahan lah gitu ya. Misalnya di kantor Anda disuruh ngomong terus Anda salah ngomong gitu ya. Terus Anda pikirin itu secara berulang-ulang ya. Ini 3 penyebab terjadinya overthinking. Nah, overthinking terkait jodoh. Memikirkan apakah ada jodohnya atau enggak.
Nah, ini bisa jadi bikin orang overthinking. Ada nggak ya yang mau sama saya? Ya, saya ini nikah nggak ya nanti gitu ya. Nah, ini kalau berlebihan ya bisa menyebabkan overthinking ya. Nah, yang kedua adalah memikirkan kapan nih waktunya gitu kan. Kalau tadi mikirin ada atau enggak jodohnya. Nah, yang kedua adalah mikirin waktunya kapan nih ya. Kok nggak nikah-nikah gitu. Nah, yang ketiga mempertanyakan siapa jodohnya, membandingkan dengan teman yang sudah menikah, berandai-andai terkait masa lalu ya. Nah, membuat kesimpulan atau label terhadap diri sendiri. Mah saya kayaknya mah nggak nikah ini. Saya kayaknya mah nggak laku gitu ya. Nah, ini contoh-contoh overthinking ya. Nah, lalu bagaimana manajemen overthinking dalam masa penantian atau terkait jodoh? Nah, jika ya, tadi kan ada tiga ya, terlalu cepat berpikirnya. Nah, kalau misalnya merasa terlalu cepat berpikir, maka lambatkan. Nah, ada latihannya, ada self terapinya. Nah, latihannya bagaimana? Lambatkan bicara. Ini biasanya ya, bukan general apa mengeneralisir ya, tapi biasanya ya. Orang yang ngomongnya cepat itu relatif cara berpikirnya juga cepat juga. Ya, dalam satu hal ini bagus, tapi satu sisi bisa menyebabkan dia jadi overthinking, ya. Maka solusinya latihannya adalah lambatkan bicaranya, gitu ya. Dan juga ya orang yang cepat bicara, orang yang cepat dalam berpikir cenderung ya makannya juga cepat. Nah, jadi kalau Anda ngerasa nih misalnya poin pertama Anda ngerasa Anda kalau berpikir sesuatu itu cenderung cepat dan ternyata benar nih, Anda kalau ngomong itu cepat juga. Gitu ya. Dan juga kalau makan cepat juga kan ada tuh orang kalau makan ya, makan di warung Padang misalnya gitu ya. Dia udah habis tuh, udah nambah 2 kali habis duluan. Sementara yang lain baru ngabisin separuh ya, porsi pertama belum nambah gitu ya. Nah, kalau dalam sholat itu tumakninah dalam sholat ya. Jadi salah satu, hikmah ya dari sholat itu ya membantu pola pikir kita lebih tenang juga dalam berpikir ya. Tumakninah dalam sholat ya. Membuat jeda sejenak ya, berhenti sejenak, gitu ya. Kalau yang lain ya, latihan yang lain itu cuma saya nggak masukin di sini, ada yang meditasi, ada yang dengan yoga gitu ya, ada yang, terapi bunyi ya, suung terapi gitu ya. Cuman kita sih sebagai apa, kalau dari Islam sih kalau menurut saya sih ini udah sangat cukup ya, sholatnya dibenarin ya, latihan lambat bicara sama lambatkan makan. Insya Allah ya mudah-mudahan udah sangat-sangat baik ya. Dan memang banyak orang yang melakukan terapi ini di luar ya, kayak meditasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, jika kamu terlalu banyak berpikir dalam satu waktu, maka coba uraikan. Nah, cara menguraikannya bagaimana? Tulis daftar yang kamu pikirkan, ya. Dalam satu waktu Anda mikirin banyak hal gitu kan. Nah, coba tulis dulu nih ya. Kayaknya kok banyak banget nih masalah hari ini gitu kan. Masalah dengan calon gitu kan, masalah dengan mertua, dengan pekerjaan ada juga masalahnya, dengan yang punya Anda yang berhutang kepada orang yang punya masalah di mana-mana gitu, muncul dia tuh di dalam satu waktu misalnya ya. Anda coba deh tuliskan. Apa sih yang jadi pikiran Anda itu yang menghuni pikiran yang banyak itu coba alirkan melalui tulisan, ya. Jadi tulis daftar apa yang difikirkan, lalu pilih ya, mana yang lebih prioritas atau paling prioritas. Nah, lalu juga sisihkan ya, mana yang bisa dikendalikan ya, dan mana yang di luar kendali, gitu ya. Jadi, ditulis dulu daftarnya, apa aja yang ada dalam pikirannya tulis ya, pokoknya gitu ya. Dari hal yang paling sangat sederhana sampai mungkin yang sangat rumit. Nah, pokoknya tulis aja dulu, tulis tulis tulis, lalu nanti dipilih mana nih yang prioritas. Nah, lalu juga nanti disisihin juga mana yang bisa dikendalikan dan mana yang di luar kendali. Lalu fokusnya kemana? Fokus kepada hal yang paling prioritas dan itu ada dalam kendali. Ya, luar kendali artinya itu butuh, apa, orang lain gitu ya, artinya Anda nggak bisa selesaiin sendiri. Nah, maka fokus dulu ke yang ada di dalam kendali. Nah, yang ketiga, nah jika kamu merasa pikiran berulang-ulang, maka latihan ya bisa dengan, apa, tafakur ya, kalau dalam Islam itu tafakur, belajar fokus dengan tafakur atau duduk hening ya. Tadi kalau di apa, di umumnya ada juga yang pakai meditasi.
Nah, ini juga ya olahraga-olahraga yang apa yang disunahkan Nabi, memanah, berenang, kurangi gadget atau puasa gadget gitu ya. Nah, luangkan waktu untuk khusus untuk zikir gitu ya. Coba cek ya di Instagram atau sosial media itu bisa dicek ya. Di Instagram khususnya ya berapa lama Anda main IG sehari ya. Kadang tanpa disadari 2 jam ya, 3 jam gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang bukan pekerjaannya di Instagram, nah beda cerita ya kalau Anda orang marketing yang setiap hari harus pegang Instagram, ya itu beda cerita. Nah coba, kurangi, ya jadi kalau selama ini Anda lihat di data Anda stalking dan sebagainya itu 2 jam, kurangi jadi sejam, ya, atau kurangi jadi 30 menit, atau dalam seminggu Anda ciptakan ya, rencanakan 1 hari bebas dari gadget misalnya, gitu ya, 1 atau 2 hari ya, atau sesuai kondisi lah ya. Jadi penting bisa memisahkan mana sesuatu yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali. Nah, ikhtiar maksimal untuk yang dalam kendali kita dan pasrah ikhlas total untuk sesuatu yang berada di luar kendali kita, ya. Nah, begitu teman-teman materinya ya. Jadi nggak banyak-banyak ya. Oh, masih ada ya. Masih ada ini ya, masih ada 2 teknik terapi ya. Ini bonus ya buat teman-teman semua ya. Nah, yang hadir malam hari ini saya share ada 2 teknik terapi ternyata saya baru lihat ya. Nah, yang pertama disebut sebagai terapi syukur atau gratitude terapi. Silakan dicatat ya atau di screenshot ya nanti bisa dipraktekkan ya. Nah, bagaimana itu terapi syukur atau gratitude terapi ini ya? Yang pertama adalah tuliskan hal baik yang terjadi hingga saat ini ya. Dari Anda kecil ya atau Anda masih ingat lah gitu ya. Apa aja hal-hal baik yang terjadi. Ini tentu sangat-sangat banyak sekali ya. Jadi secapeknya aja gitu ya. Lalu tuliskan hal baik yang pernah kamu capai hingga saat ini. Ya, tulis juga sebanyak-banyaknya sampai capek ya. Nah, lalu tulis juga yang ketiga peristiwa. Nah, di mana teman-teman ini pernah terhindar dari hal buruk ya. Lalu tulis hal baik dari fisikmu ya, ngaca ya, pilih ya, lihat, oh rambut saya, tumbuh gitu ya dengan baik, itu kan hal baik ya. Ada banyak loh orang di dunia ini yang, mengalami kebotakan ya. Jadi untuk menumbuhkan rambut dia harus perlu apa, terapi khusus misalnya, harus bayar sekian juta gitu ya. Rambut, mata bisa melihat itu hal baik gitu ya. Ini membantu nanti ke mengatasi insecure juga, ya. Apa, wajah gitu kan, Anda punya gigi, ya Allah berikan, gigi yang mungkin rapi, gigi yang kuat bisa mengunyah, lidah yang bisa merasakan sesuatu ya, telinga yang bisa mendengar ya. Ini di wajah aja banyak banget loh, ya, di fisik gitu kan. Mata, alis mata gitu ya, hidung ya, hidung lubangnya ke bawah ini hal baik ya. Coba kalau Allah kasih lubangnya ke samping atau ke atas ya, kuping gitu kan. Ini, ya Masya Allah ya disusun oleh Allah sedemikian rupa ya, taruhnya kiri kanan ya. Coba kalau taruh di dagu satu, wah nggak enak banget, nggak nyaman dilihat ya. Di wajah aja tuh ada banyak, belum lagi nanti turun ke bawah ya, badan, tangan yang bisa gerak-gerak ini hal baik. Ya, kadang kita lupa teman-teman mensyukuri tangan jari bisa bergerak ya. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang Allah timpakan ujian penyakit stroke misalnya, bagi mereka jari bisa gerak aja itu sangat luar biasa. Kadang kita bisa lari, bisa berjalan itu menganggap itu hal remeh gitu ya. Tapi bagi sebagian orang itu hal yang sangat luar biasa. Nah, tulis tuh sebanyak-banyaknya. Ya, tulis hal baik dari keluargamu, tulis hal baik dari lingkungan pekerjaan atau bisnismu. Ya, jadi mudah-mudahan ketika Anda menulis ya sebanyak-banyaknya hal baik, mudah-mudahan ini membantu memunculkan rasa syukur. Ya, sehingga nanti pada akhirnya akan muncul perasaan, "Oh, saya ini keren loh ya, Allah itu udah kasih banyak nikmat, banyak rezeki." Ya, karena bisa jadi selama ini kitanya aja yang kurang bersyukur. Ternyata banyak banget hal baik yang sudah Allah kurniakan. Bahkan kalau mau dituliskan semua bisa bisa nih, sampai pagi mungkin bisa gitu ya. Jadi makanya secapeknya aja, ya. Nah, ini yang kedua ya, ini adalah terapi menggambar ya. Nah, caranya bagaimana? Itu gambar dengan tangan yang tidak dominan. Jadi kalau selama ini teman-teman dominannya tangan kanan ya,
Kalau saya kan orangnya nganan ya, dominannya tangan kanan. Tapi ada orang yang kidal, dominannya tangan kiri. Nah, kalau yang dominannya kanan, berarti pakai tangan kiri. Kalau yang dominannya selama ini kiri atau kidal, maka pakainya tangan kanan. Nah, caranya siapin pulpen ya, kertas putih kosong, lalu ingat kejadian atau orang yang ingin dimaafkan ya. Nah, ini berkaitan dengan pemaafan gitu ya. Atau kejadian yang membuat diri Anda insecure ya. Ada kan insecure karena masa lalu kan ada juga ya. Nah, coba Anda ingat kejadiannya, lalu Anda gambarkan apa yang kamu rasakan, gambarkan apa yang kamu rasakan dan pikiran dengan tangan yang tidak dominan, biarin aja mengalir. Ya, biarkan gambarnya mengalir, ikuti apa yang dirasakan dan dipikirkan. Bayangkan setiap coretan pulpennya saat itulah mengalir emosi negatifnya, kemarahan, kebencian dari dalam dirimu. Semakin kamu mencoretnya, maka semakin terlepas amarah, benci, dan dendam dalam dirimu. Nah, insya Allah ini bisa untuk terapi memaafkan juga. Ya, silakan di screenshot ya, atau mungkin dicatat ya. Oke, teman-teman semua, Masya Allah. Masih ada nih waktu 30 menit lagi, karena jadwalnya kan 2 jam ya, sampai jam 10 ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan yang masuk ada 5. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanya boleh ya. Silakan ya. Biar nanti pertanyaannya agak banyakan dikit ya kita jawab ya. Sesuai janji di awal tadi ya, Masya Allah ya. Jadi nggak semua peserta ternyata ya. Tadi peserta terbanyaknya nyampe 170-an. Sekarang yang masih hadir di ruang Zoom ada 134 atau 133 lah ya. Nah, teman-teman nanti sebelum saya jawab pertanyaan, saya mau mengumumkan e-book. Nah, e-book yang saya sampaikan di awal ya. 33 jalan ikhtiar dalam menemukan jodoh ya. Nah, teman-teman nanti bisa download e-booknya, bisa juga mempelajari apa e-booknya ya. Silakan yang mau nanya boleh ya. Silakan kalau ada yang mau perlu ditanyakan silakan ya. Bertanya seputar materi atau di luar materi ya. Karena tadi kayaknya ada beberapa yang udah nikah juga ya yang ikutan. Nah, silakan ya kalau ada perkara-perkara rumah tangga yang dirasa ada kaitannya dengan insecure ya silakan ya. Oh, saya insecure nih sama suami gimana? Insecure sama istri ya. Kan ada kadang begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa silakan tanyakan ya. Udah nambah pertanyaannya belum ya? Masih 5 orang nih silakan ya yang lain ya. Silakan Anda bertanya di kolom di fitur tanya jawab ya, karena chatnya dimatikan, jadi bertanyanya di fitur tanya jawab ya. Nah, sembari teman-teman memikirkan apa yang mau ditanyakan, nah kita umumkan nih ada e-book. Nah, ini e-book salah satu e-book terlaris ya di Belajar Taruh. Saya nggak tahu mungkin di antara teman-teman ada yang udah baca, yang udah punya ya. Judulnya adalah 33 Jalan Ikhtiar Menemukan Jodoh ya. Nah, isinya apa aja sih e-book ini ya? Jadi isinya ada memulai ikhtiar dari mengubah mindset ya tentang cinta dan jodoh gitu ya. Ikhtiar mengenali penyebab kenapa sih kok saya belum ketemu sama orang yang tepat. Ikhtiar berhenti jadi pribadi yang mendiskon diri, yang mana itu udah kita bahas tadi sebagian besarnya ya. Bahkan mungkin apa udah dibahas semua lah tadi ya. Udah selesai lah kalau ini teman-teman ya. Ikhtiar menemukan jodoh bagi pemalu. Tadi udah kita bahas juga, pemalu dan pendiam itu sebuah skill bisa diperbaiki. Ikhtiar agar mudah. Gimana sih agar mudah ditemukan oleh orang yang tepat, agar jauh dari orang yang keliru dan hanya main-main? Nah, lalu ada bonus 19 pertanyaan krusial seputar jodoh beserta jawabannya ya.
Nah, harga spesialnya jadi pre-ordernya sehari. Besok bisa diakses ya. Karena malam hari ini admin kita udah istirahat, jadi nggak mungkin ngirim langsung malam hari ini. Jadi kita buat semacam pre-order lah. Ya, jadi ini e-book format PDF ya. Harga normalnya 97.000, tapi khusus teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini cukup ya 35.000 saja. Dan e-booknya bisa diakses besok. Nah, plus bonus. Nah, ini untuk malam ini aja ya. Ada 3 bonusnya. Yang pertama adalah video mitos jodoh yang sering diyakini, kurang lebih 10-15 menit videonya. Video roadmap menuju pernikahan ya. Dan yang ketiga video menjadi pribadi high quality dan high value. Ini senilai 50.000. Ya, jadi bagi teman-teman yang download e-booknya, pesan e-booknya, linknya saya bagikan di kolom chat ya. Silakan ya. Jadi bonus ini hanya untuk yang pesan malam ini aja. Ya, kalau harganya insya Allah masih 35.000 besok, kalau ada yang mau pesan besok. Tapi yang mau dapat bonus hanya khusus untuk malam ini aja. Ya, silakan Anda langsung klik linknya. Ya, bisa langsung pembayaran pakai Kris, GoPay dan sebagainya ya. Jadi insya Allah sangat mudah ya. Nah, sembari teman-teman pesan e-booknya, saya jawab nih. Oh, udah banyak nih pertanyaannya, udah 9 nih. Udah izin bertanya, jika kita baru mulai taruh, kemudian ketika bertukar CV dan dalam mempelajarinya menemukan ketidakcocokan, boleh nggak diakhiri? Boleh. Ya, kita pun juga di belajar taruh, kita ada biro jodoh juga teman-teman ya, itu boleh banget diakhiri. Ya, awalnya insecure jadi sering belajar, tapi makin tahu ilmunya jadi makin mencintai diri sendiri dan makin selektif jadi makin susah juga ya dapatnya. Padahal umur makin tua. Nah, kalau seperti itu gimana ya solusinya? Ya, jadi kalau makin selektif jadi makin susah dapatnya, maka agar nggak susah dapatnya, maka perlu ikhtiar juga memperluas pergaulan. Ya, karena ketika kita pengen ya seseorang dengan standar tertentu, maka orang itu tentu nggak ada di mana-mana. Ya, nggak ada di mana-mana, kayak emas lah. Emas itu kan nggak dijual di mana-mana. Dijualnya di mana? Dijualnya di toko emas, ya. Saya sering misalnya ngasih contoh ya. Misalnya Mbak-mbak nih pengen gitu ya. Anda ketemu pasangan hidup yang pengusaha. Wah, ada dulu gitu ya. Udah aku saya pengen yang mapan, kalau bisa dia pengusaha. Lalu pengen yang soleh juga. Agamanya bagus, dia taat sama Allah, dia bertakwa. Maka masuk ke lingkungan yang ada orang kayak gitunya, di mana? Di komunitas pengusaha muslim. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Nah, gimana caranya biar bisa masuk ke situ? Ya setidaknya Anda bangun bisnis dulu gitu kan. Dan Anda memang punya minat, passion di bisnis, ya Anda masuk ke sana. Ya itu salah satu ikhtiar, ya. Kalau Anda pengen yang soleh, ya Anda cari di komunitas apa kayak dia ada seperti itu, ya. Nah, jadi iringi dengan ikhtiar, ya, temukan dia di tempat yang cocok. Atau Anda punya standarnya mungkin sangat tinggi. Coba deh beberapa standar agak dikurang-kurangin. Nah, itu juga bisa, ya. Paling tidak kriteria wajibnya tetap dapat, ya. Nah, yang lain ada beberapa hal yang ditoleransi, ya. Izin bertanya udah, dari pribadi sudah pengen nikah tapi belum menemukan orang yang cocok, apakah itu sebenarnya Allah menyuruh saya untuk memperbaiki diri dulu sampai waktunya? Ya, kalau apa maunya Allah tentu hanya Allah yang tahu, kita nggak bisa menebak-nebak gitu ya, saya belum ketemu jodohnya kira-kira ini maunya Allah apa sih, kita nggak bisa menebak-nebak, tapi yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik. Nah, berprasangka baik, oh kayaknya Allah nyuruh saya ini memperbaiki diri, nah itu bagus, ya. Nah, berprasangka baik sehingga ya manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua bahan evaluasi juga kira-kira hal apa sih yang belum dilakukan atau hal apa sih yang terlewat gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa baca e-book ini ya, e-book 33 Jalan Ikhtiar Menemukan Jodoh ya. Oh, kayaknya di ikhtiar ke-30 nih yang belum dilakukan, kan bisa jadi gitu ya. Oh, kayaknya di ikhtiar ke-29 nih gitu ya. Karena nanti isi e-book-nya itu ada ikhtiar 1, ikhtiar 2 sampai 33 ya. Nah, silakan ya bagi teman-teman yang mau e-book-nya ya. Wah, Masya Allah ya pertanyaannya udah banyak ya. Udah 14 pertanyaan yang masuk ya teman-teman ya. Silakan ya yang mau e-book-nya hanya malam hari ini gitu ya. Ini saya coba lihat pertanyaan-pertanyaan. Wah, oh nggak apa-apa ya. Ini saya bacain ya.
Silakan ya, yang sambil mau pesan ebook silakan ya, amankan ebooknya ya biar dapat nanti video bonusnya, ebooknya juga dapat ya. Izin cerita sebelumnya udah, yang namanya jodoh kan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Usia saya dengan teteh saya hanya beda 1 tahun dan saat ini sudah ada laki-laki yang datang untuk melamar saya. Sementara teteh saya belum terlihat hilal jodohnya. Orang tua saya tidak keberatan kalau saya menikah duluan. Bahkan sangat mendukung, tapi sepertinya teteh saya keberatan kalau saya nikah duluan. Saya dan orang tua sudah coba membicarakan tentang ini secara baik-baik dengan teteh saya, tapi responnya kurang baik. Dia selalu menghindar, tidak mau membahasnya atau terkesan keberatan. Bahkan sudah 2 bulan ini dia menjaga jarak dengan saya di rumah. Saya dan orang tua bingung gimana cara untuk membahas hal ini tanpa menyakiti perasaannya. Saya sempat berpikir untuk membatalkan lamarannya, tapi nanti malah orang tua saya yang kecewa. Bagaimana baiknya? Udah ya, maka kita perlu nih balik ke syariatnya. Ya, nah, jadi begitu ya. Kalau ada suatu masalah gitu ya, kadang dalam masalah itu ya nggak ada kesepakatan nih dengan pihak-pihak yang sangat dekat dengan kita. Ya keluarga kita, orang tua kita mungkin bahkan gitu ya. Nah kita bingung nih kalau kita ngelakuin sesuatu ada nih orang yang bersedih atau sebagainya lah. Nah untuk penyelesaiannya bagaimana kita kembali ke syariatnya. Ya, nah saat kita udah kembali ke syariat, kita berpegang ke syariatnya. Kalau ada orang yang nggak terima gimana? Maka itu tentu kita pasrahkan dan serahkan kepada Allah. Nah, dalam hal ini kita ketika dilihat syariatnya bagaimana? Apakah ada larangan menikah mendahului kakak? Ternyata tidak ada, ya. Tapi yang ada malah anjuran. Ya, anjuran untuk menikahkan seorang wanita ya, bahkan akan bisa menjadi mendatangkan fitnah yang besar. Ya, maka diperingatkan ya oleh Rasulullah kalau ada yang datang laki-laki yang meminang anakmu dan mana itu sudah diridhoi dalam artian si wanita, mbak-mbak yang nanya ini gitu ya, kalau dalam kasus ini suka, ridho terhadap laki-laki tersebut dan dia laki-laki baik, kalau sampai ditolak gitu kan, maka bisa ya berpotensi datangnya fitnah yang besar, datangnya keburukan ya. Karena memang ketika orang sudah merasa cocok berarti kan udah saling jatuh cinta ya. Saya berprasangka baik mudah-mudahan sudah saling cinta, saling suka gitu ya. Nah, ini orang yang sudah saling cinta, saling suka ini solusi terbaik buat orang yang sedang jatuh cinta kan menikah. Itu kata para ulama kan. Ya, jadi memang buat Mbak solusinya adalah menikah ya. Nah, cuman ada nih halangannya, hambatannya. Itu kakaknya nggak suka ya. Nah, cuman ketidaksukaan kakak ini secara syariatnya tentu tidak membatalkan pernikahan. Nah, tapi dalam hubungan kakak adik ya bisa jadi akan terjadi kerenggangan ya seperti kasus ini jarak dan sebagainya. Nah, maka saran saya ya bisa tetap ya melangsungkan pernikahannya karena memang tidak ada syariat yang melarang dan juga malah syariatnya memperingatkan agar disegerakan gitu ya. Jadi memang pilihannya kalau kita melihat secara agamanya, cara syariatnya adalah menyegerakan ke arah pernikahan. Nah, soal si tetehnya gimana? Maka ini bisa dikomunikasikan baik-baik sembari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan nih sama-sama dengan teman-teman yang hadir di sini, mudah-mudahan tetehnya bisa menerima dengan lapang dada. Ya, kalau ada di awal perasaan nggak suka, menolak, kaget, itu tentu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, manusiawi gitu ya. Kita yang udah dewasa belum nikah, ternyata tiba-tiba adik menikah gitu. Ada perasaan shock mungkin hal yang manusiawi saya rasa. Ya, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, tetehnya juga bisa ikhlas menerima dan meridhoinya ya, mendoakan. Izin bertanya Ustadz, kebetulan saya sedang menunggu masa penantian jodoh sambil terus memperbaiki diri lalu ada perkataan bahwa ciri seorang yang siap menikah itu ialah dia tidak mementingkan diri sendiri. Nah itu tuh maksudnya berarti kita selaku wanita harus mementingkan pula seseorang yang kebetulan lagi dekat dengan kita atau gimana Ustadz? Ya tentu nggak begitu juga ya. Karena dalam Islam ya ada mementingkan orang lain yang bukan mahram itu malah dilarang. Kayak jatuhnya ke pacaran ya. Anda perhatian ke orangnya, Anda apa namanya, ada ngasih kata-kata manis dan sebagainya, jadinya malah berpotensi mendekatkan pada perzinahan. Ya, saya nggak tahu nih ya, yang bilang itu siapa ya. Orang yang siap menikah itu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu kata siapa dan penjelasannya bagaimana? Ya. Nah, jadi saya nggak paham ya.
Sepemahaman saya di ayat ataupun di hadis tidak ada kalimat eh, jangan dulu menikah kalau Anda masih mementingkan diri sendiri gitu ya. Bahkan materi kita yang dari awal tadi itu materi tentang mementingkan diri sendiri. Kita peduli sama diri kita sendiri ya. Kita hargai diri kita ya. Itu bisa juga masuk kategori atau konteks mementingkan diri sendiri. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Mbak ketemu seseorang yang menyampaikan kalimat itu, nah itu bisa ditanyakan ke beliau. Itu maksudnya kayak gimana sih gitu, ya. Tapi kalau Mbak maknai dengan mementingkan calonnya yang jelas-jelas bukan mahram tentu adalah hal yang nggak tepat, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang berkata bahwa kita ini harus bisa belajar pede. Jika kita pede kepada seseorang yang lagi dekat ke saya, tak apa-apa. Ya kalau dalam Islam ya ke orang yang kalau dalam Islam nih konsepnya itu nggak ada dekat-dekatan, nggak ada yang pertama. Ya, yang kedua apa ta'aruf. Kalau memang ada kesiapan menikah maka jalani ta'aruf, ada pendamping yang mendampingi prosesnya gitu ya. Dan kalau cocok menikah, kalau tidak cocok diakhiri. Dalam proses ta'aruf ya mungkin perlu pede, percaya diri, Anda ceritakan kelebihan dan sebagainya. Ya. Bagaimana menentukan jawaban istikharah? Istikharah yang saya pelajari dari banyak ulama, banyak ustadz, bukanlah mencari jawaban. Ya, di doanya kita berdoa, ya Allah, kalau memang inilah yang terbaik, maka permudahlah jalannya, mudahkanlah jalannya. Ya, gitu ya. Kalau ini bukan yang terbaik, maka kasihlah halangan dan sebagainya. Jadi tugas kita yang pertama nih sebelum istikharah, kenali dulu dengan baik agama, akhlak dan sebagainya. Ketika ada kecenderungan hati, maka lakukan istikharah. Jadi istikharah itu dilakukannya di akhir, bukan di awal. Karena kalau di awal Anda belum kenal orangnya, Anda udah istikharah, Anda bingung. Ya, akhirnya cocok logi jawaban dengan mimpi dan sebagainya. Maka istikharahnya di akhir ketika sudah ada kecenderungan hati, ya. Nah, ketika ada udah istikharah, Anda yakin orangnya, hasil musyawarah dengan orang tua, dengan orang soleh juga baik, juga bagus, ya. Nah, maka silakan jalani. Ya, Anda berjalan ke depan, ya Anda maju, nggak ada halangan, maka insya Allah Allah meridhoinya. Kalau tiba-tiba dalam tengah jalan, wah ada halangan gitu ya. Nah, bisa jadi ini memang ya tidak diridhoi. Ya, misalnya ini ada kasus ya awalnya cocok-cocok, tapi pas udah mau menjelang pernikahan, ya ada masalah terkait resepsi, gitu ya. Oh, tiba-tiba orang tua laki-laki bilang, resepsi kalau laki-laki yang biayain syaratnya diadakan di rumah si laki-laki. Nah, keluarga wanita nggak terima gitu kan. Kata keluarga laki-laki kalau mau bikin resepsi di tempat wanita pakai duit sendiri gitu ya. Nah, akhirnya malah nggak jadi. Ya nggak ada kesesuaian gitu kan. Nah, itulah ya yang apa tentang istikharahnya ya. Jadi bukan nyari jawaban lewat mimpi, kalau mimpinya baik dan sebagainya bukan itu ya. Assalamualaikum, udah apa penyebab selalu bertemu laki-laki yang salah dan kenapa perasaan khawatir kepada laki-laki yang ta'aruf serius apa tidak ya. Yang pertama coba cari kenali tempat menemukannya di mana ya. Saya sering menemukan ya menerima curhat ya dari mbak-mbak juga di akun Belajar Ta'aruf. Kita kan ada 2 akun pranikah teman-teman ya, ada jodoh sehidup sesurga, ada Belajar Ta'aruf. Itu hampir tiap hari banyak yang curhat-curhat dan sebagainya ya. Nah, ada orang yang ikhtiar nih, dia cerita ikhtiar menemukan jodoh. Ikhtiarnya di mana? Di grup-grup Facebook ya. Nah, kenapa kok menemukan laki-laki yang salah? Ya karena tempatnya nggak tepat. Ya, grup Facebook, siapapun bisa masuk ke sana. Ya, maka itu tidak terfilter. Nggak ada juga yang dampingi, langsung kenalan secara pribadi. Ya bisa jadi. Kenapa ketemu orang yang nggak tepat? Karena tempatnya tidak tepat. Nah, maka coba dievaluasi di mana sih selama ini menemukannya. Apakah tempatnya sudah tepat atau belum? Ibaratnya nih ya teman-teman mau nyari ikan ya masuknya ke toko baju yang nggak ketemu gitu kan. Kok nggak ada ya orang jual ikan di sini? Ya Anda salah toko ya. Sana tuh ke pasar ikan gitu kan. Nah, atau Anda mau cari emas carinya di pasar ikan yang nggak akan ketemu. Ya nggak ada orang jual emas gitu kan, kecuali tiba-tiba ada orang butuh duit gitu ya. Itu mungkin tapi kecil kemungkinannya kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi tempat menemukannya di mana nih? Ya, sudah tepat belum tempat menemukannya ya. Silakan ya teman-teman yang udah daftar, ada pesan ebook terima kasih. Yang belum silakan ya. Linknya sudah saya bagikan di
di kolom chat ya. Anda langsung daftar aja pesan ya. 35.000 doang ya, sangat-sangat bersahabat. Insya Allah Anda dapat 3 video, Anda dapat ebook. Ini halamannya jumlahnya kurang lebih 100 halaman ya. Jadi 4 kali duduk lah gitu. 3 sampai 4 kali duduk. Jadi kalau Anda baca cepat ya, sekali duduk itu mungkin 30 menit atau 20 menit ya. Ya setidaknya 3 atau 4 kali duduk selesai baca. Jadi nggak lama-lama ya, nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang ya. Dan ini juga bukan apa namanya, isinya bukan gambar-gambar biar tebal, enggak, tapi tulisan ya. Bahkan malah nggak ada ilustrasi atau gambar gitu ya. Tapi insya Allah padat isinya ya. Jadi begitu teman-teman ya. Bagaimana meyakinkan diri untuk menikah dengan orang yang belum kita suka, tapi sepertinya orang itu baik, ya, bertanggung jawab sebagai suami. Saya berusaha menerimanya karena dia sudah diterima oleh orang tua dan guru yang saya percaya. Putuskan untuk mencintainya. Ya, cinta bisa nggak tumbuh? Bisa, selama Mbak mau memutuskan mencintai, melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencintainya. Ya, berbuat baik ke dia nanti setelah menikah, layani dia, bikinin teh, dan sebagainya lah buat berbuat baik. Insya Allah cintanya pelan-pelan akan tumbuh. Ya. Assalamualaikum, saya ada ikhwan yang serius dan mau menikahi saya, agama dan akhlaknya baik, tapi ilmunya tidak begitu banyak karena dia cuma sekolah SD. Apakah saya harus menerima dia untuk menikahi? Tergantung ke mbaknya. Kalau bagi mbak nggak masalah, aman, silakan nikahi. Tapi kalau mbak keberatan, ya boleh juga ditolak. Ya, kalau secara syariatnya boleh nggak menerima lulusan SD? Boleh. Boleh nggak menolak juga boleh ya. Jadi dua-duanya boleh gitu kan. Nah, yang penting kan tadi kunciannya udah jelas ya, agamanya baik, dia sholat gitu ya. Terkadang ya, kalau kita lihat ya, kadang orang SD gitu ya, solehnya bisa jadi melebihi yang pendidikannya lebih tinggi. Ya, bahkan secara kemapanan bisa jadi melebihi yang pendidikannya lebih tinggi. Assalamualaikum, udah bagaimana dengan orang yang bilang jodohnya digantung, dijauhkan atau lewat dukun harus berobat, bagaimana menanggapinya? Walau alam ya, saya pribadi tidak mendalami hal-hal goib seperti ini ya, tapi kalau dalam Islam juga ada hal goib ya, itu dengan ruqyah. Nah, silakan nanti ditanyakan kepada ustadz atau ustazah yang memang menggeluti atau mendalami ruqyah. Ya ingat ya, ustadznya ustadz yang benaran. Ustazahnya ustazah yang benaran, bukan yang dukun deh. Nah, jadi begitu, mudah-mudahan nanti ketemu caranya, solusinya yang syar'i ya. Nah, tapi saya punya saran ya untuk melakukan ruqyah mandiri ya kalau memang ada kepercayaan terhadap hal-hal tersebut. Nah, ruqyah mandiri itu apa? Perbaiki ibadah ya. Perbaiki ibadahnya, sholatnya, sebelum tidur sholat sunnah dulu, berwudu gitu ya. Dan termasuk juga ya, memastikan di rumahnya itu tidak ada tempat-tempat, tidak ada barang atau benda yang sekiranya ya bisa tempat bersarangnya setan gitu ya. Kalau kita lihat ustadz-ustadz kan suka menyampaikan ya, gambar lukisan orang hidup ya, boneka ya, makhluk hidup ya, nyanyi-nyanyian musik yang menjauhkan dari Allah ya, menjauhkan dari Islam gitu ya. Itu mungkin bisa dihindari, perbanyak dengan melantunkan ayat suci Al-Qur'an, shalawat dan zikir dan sebagainya. Izin bertanya, seringkali saya merasa insecure dan overthinking seiring banyak teman yang sudah mendapatkan pasangannya, umur yang sudah tidak muda, dan hadirnya seseorang yang belum ada niat untuk maju ke jenjang yang lebih serius. Dan akhirnya sekarang sulit untuk membuka hati untuk menerima orang baru. Nah, bagaimana solusinya ya? Jadi insecure dan overthinking, insecure solusinya yang tadi ya, fokus meningkatkan diri, kualitas diri dan sebagainya ya. Tadi kita udah bahas banyak. Overthinking juga tadi ada terapi-terapi dan sebagainya. Ini kayaknya pertanyaannya masuk sebelum selesai materi mungkin ya. Dan hadirnya seseorang yang belum ada niat. Nah, kalau yang hadir belum ada niat untuk ke jenjang yang serius, maka di skip ya, ditolak atau dihindari. Nah, akhirnya sulit untuk membuka hati untuk menerima orang baru. Nah, sulit membuka hati ini karena ketemu orang yang keliru ya di awalnya, maka coba pelan-pelan maafkan ya, dan pahami bahwa tidak semua orang kok niatnya tidak baik gitu ya. Tidak semua orang itu tidak serius gitu ya. Assalamualaikum, udah salahkah kalau kita overthinking buruk jika ada orang yang ingin mentaruhkan saudaranya dan langsung minta nomor WA, setelah itu kita disuruh WA langsung dengan yang bersangkutan? Sebenarnya cara bertaruh yang benar bagaimana? Nah, cara bertaruh yang benar kita bahasnya di kelas pranikah belajar taruh ya, 2 sesi 5 jam ya.
Jadi kalau saya jawab sekarang nih kelamaan ya nggak selesai gitu ya. Dan memang ya ta'aruf itu ada ilmunya ya, bahkan teman-teman ya yang mau pesan ebook ini ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau pesan ebook ini itu ada lampiran di bawahnya yang mana teman-teman bisa sekaligus pesan ebook plus daftar kelas belajar ta'aruf ya. Nah, itu saya buat tuh di bawah ya. Jadi bagi teman yang mungkin ya eh, mau apa? Nah, ini kan Anda pesan ebook nih ya. Isi nama, nomor WhatsApp, email, pilih pembayar. Nah, plus Anda centang nih ya. Sekalian daftar kelas pranikah belajar ta'aruf batch 80 itu nanti tanggal 10 Agustus 20 sampai 22 dan 11 Agustus 8 sampai 11 ya. Jadi total 5 jam kita belajar ya. Jadi 75 ya. Jadi kalau Anda daftar terpisah ini biayanya 97.000, tapi kalau gabung dengan ebook itu jadi 75 aja. Ya, jadi sama ebook jadi 110. Jadi sangat-sangat hemat insya Allah ya. Nah, silakan kalau yang mau sekalian dengan belajar ta'aruf silakan Anda centang. Ya. Jadi begitu ya. Izin bertanya Ustadz, saat ini saya sedang proses menuju pernikahan, kita udah ta'aruf dan insya Allah udah cocok, tapi melihat kondisi kita yang LDR nanti, saya khawatir dengan kondisi keluarga saya, apalagi ketika kita punya anak nanti. Istri saya bakalan sering saya tinggal karena pekerjaan saya di luar kota, apakah saya ini termasuk overthinking? Apa saran terbaik dari Ustadz? Saya juga ingin membersamai istri dan mendampingi tumbuh kembang anak. Eh, Harusnya itu bagian dari topik penting yang didiskusikan saat ta'aruf ya. Nah, saran saya mungkin bisa didiskusikan lagi, dicari solusinya. Nah, jadi begitu ya. Karena ta'arufnya kan di awal katanya udah cocok gitu ya. Tapi sepertinya ada satu hal yang mungkin belum didiskusikan, yaitu adalah tentang LDR. Karena dia belum didiskusikan makanya dia jadi overthinking. Nah, jadi solusi dari saya, saran dari saya, coba didiskusikan ya. Nah, bisa jadi ya dari diskusi itu ada titik temu sehingga memang benaran cocok dan akhirnya menikah, tapi bisa jadi juga nggak ada titik temu, akhirnya malah nggak cocok, ya. Misalnya kayak RDR ya Mbak, Masnya punya keinginan ya, ingin mendampingi, bersamai gitu kan. Nah, kira-kira solusinya apa? Apakah mungkin Mas pindah tempat tinggal dekat dengan istri, atau mungkin istri yang diajak pindah, gitu ya. Nah, tinggal bersama istri bisa mendampingi tumbuh kembang anak ini seberapa penting bagi Mas? Apakah itu cuman harapan doang? Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, gitu kan. Berarti nggak terlalu penting kan, cuman harapan doang. Apakah itu ada sesuatu yang sangat penting? Artinya kalau itu tidak terjadi maka Mas mungkin bisa mengambil keputusan nggak jadi nikah. Berarti dia masuk kepada syarat ya, syarat pranikah berarti. Gitu ya. Nah, itu balik lagi tuh karena setiap orang itu kan beda-beda. Ya, ada orang merasa penting menemani. Ada orang yang cuman berharap doang, harapan sih bisa nemanin, tapi kalau nggak nemanin juga nggak apa-apa. Ah, kan beda. Gitu ya. Maka orang yang dia berharap bisa mendampingi tumbuh kembang, maka dia akan bikin syarat. Nanti setelah menikah, bagaimanapun caranya, kalau memang mau nikah sama saya, maka ikuti saya, ikut ke tempat saya, tinggal bareng sama saya. Gitu. Ya, jadi silakan ya coba didiskusikan ulang. Ya, jadi kalau saya lihat sih ta'arufnya belum cocok-cocok amat ya, masih ada hal yang mungkin perlu didiskusikan. Itu hal penting ya. Makanya kita di belajar ta'aruf itu ada 24 topik penting untuk didiskusikan. Salah satunya mau tinggal di mana itu tentang LDR itu, ya. Nah, jadi saran saya coba didiskusikan lagi. Assalamualaikum, udah saya sedang didekatin ikhwan, awal dekat karena dikenalkan keluarga, namun sudah beberapa bulan kenal belum ada kepastian dilanjut lamaran atau enggak. Itu gimana cara minta kepastiannya? Gampang, tanya ke keluarga karena yang mengenalkan keluarga, jadi enak, ya. Pak, tolong dong, ini antara saya sama si ikhwan ini gimana sih? Kok nggak ada kejelasan? Bisa nggak Bapak hubungin ikhwan ini? Coba deh diperjelas. Ah, jadi begitu, ya. Nah, jadi tinggal bilang aja mau ahlinya atau sama keluarga siapa yang mengenalkan. Ya, nah itu enaknya kalau direkomendasikan keluarga, ya. Udah izin bertanya, kan kita punya standar nih calon pasangan. Nah, ada yang dekatin jauh dari standar kita. Nah, itu baiknya gimana udah? Soalnya dia sebegitunya maksa mau saya jadi istrinya. Ya kalau jauh dari standar udah tolak aja baik-baik.
Ya, kalau dia maksanya sampai mengganggu kenyamanan dan ketenangan, itu bisa lapor minta tolong ke walinya, Mbak, ke orang tuanya, Mbak. Ya, biar menyampaikan dengan tegas ke dia atau bahkan bisa lapor ke yang berwajib juga kalau sampai ganggu, ya. Sampai ada yang viral tuh kemarin ya, yang digangguin gitu ya, saking dia bucinnya gitu digangguin sampai dilapor ke polisi gitu ya. Nah, jadi begitu. Udah gimana ya jika ada orang yang mau mengenalkan, tapi orang yang mau dikenalkan tidak atau belum memiliki konsep ta'aruf sesuai yang kita pelajari. Ya, maka sampaikan ke dia, kira-kira dia mau nggak menjalani proses ta'aruf, mau nggak ngikut gitu. Atau sarankan ikut kelas belajar ta'aruf. Nah, gitu ya. Nggak punya banyak tabungan Kak secara finansial, itu sepertinya aku belum mampu untuk bertanggung jawab atas, memenuhi kebutuhan istri. Rasanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dari sisi finansial, ya. Dan memang untuk menikah, ya ini kan bukan pertanyaan ya, tapi oh ini pertanyaan tapi nyambung ya, 2 bentar ya. Izin udah kalau misal kita nih ada ketertarikan nih terhadap seseorang, tapi saya sebagai laki-laki berpikir belum mampu perihal biaya nikah, kesiapannya, menikah baiknya gimana? Kenalan dulu sambil nunggu kesiapan atau nunggu dulu kesiapan? Tunggu dulu kesiapan, jangan ada interaksi dulu dengan wanitanya, tundukkan pandangan, perbanyak puasa. Ya, jadi ta'aruf itu dilakukan ketika kondisinya sudah siap menikah, gitu ya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika dilamar oleh seorang laki-laki namun agamanya masih belum baik, namun ada keinginan untuk belajar agama. Cek yang wajibnya udah benar atau belum. Kalau yang wajibnya masih bolong-bolong sholat wajibnya dan baru niat mau belajar, skip, tolak. Gitu ya. Tapi kalau sholat wajibnya udah benar, yang lain mau dia pelajari nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu yang fundamentalnya yang wajibnya, sholat, baca Al-Qur'an, pemahaman, apa, tentang kewajiban sebagai suami ya. Nah, cek ya hal-hal yang wajibnya dulu. Jika sudah khitbah tapi belum menyukai calon pasangan, sudah berdoa minta agar hati dicondongkan kepadanya tapi dia belum bisa membuat saya menyukainya. Tapi saya gak benci sama dia. Bagaimana solusinya? Nanti setelah menikah, ya lakukan investasi. Wah, cinta itu kan kata kerja. Dia akan tumbuh ketika ada pekerjaan, ketika ada investasi. Nah, investasinya kapan ya? Ya sesudah nikah gitu ya. Anda bilang ke dia I love you, Anda dia mau pergi kerja, Anda siapin pakaiannya, Anda bikinin dia teh, makanan dan sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas itu mudah-mudahan insya Allah menumbuhkan rasa cinta. Termasuk juga ketika dia berbuat baik kepada Anda bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya senang suami saya seperti ini. Insya Allah pelan-pelan rasa cintanya akan tumbuh. Selama mau ya. Jadi rasa cinta itu bisa tumbuh selama mau memutuskan mencintai itu yang pertama. Yang kedua selama nggak ada orang di masa lalu dalam pikiran. Nah, izin bertanya, saya sudah bertunangan selama 2 tahun dan baru bulan April batal pertunangan dari pihak cowok. Kemudian saya dikenali cowok dari teman kerja dan udah 1 mingguan kenal. Kemudian saya menceritakan mantan tunangan saya dan setelah itu dia memutuskan untuk teman saja dan padahal rasa sayang saya muncul. Dan di situ saya sakit hati, umur saya sudah 27 tahun, gimana solusinya untuk mengikhlaskan semua yang bikin saya kecewa? Ya, itu yang tadi ya, ada terapinya tuh yang tadi, yang terakhir itu ya, kita bagikan ya. Nah, mana tadi ya? Coba deh terapi ini Mbak ya. Nah, mudah-mudahan Mbaknya masih hadir di sini ya. Nah, apa? Oke. Nah, ini terapi menggambar dengan tangan tidak dominan ya. Silakan di screenshot nanti coba praktekin. Tinggal Anda ingat kejadiannya, Anda ingat orangnya. Mudah-mudahan membantu ya. Pengalaman saya ya, banyak orang yang cocok dengan terapi ini dalam hal memulihkan luka-luka batinnya, luka-luka masa lalunya ya. Silakan di screenshot ya. Kalau nyatat ini mah lama ya karena banyak poin-poinnya. Di screenshot aja dulu, nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri lagi ya. Begitu ya. Nah, kejawab ya. Mudah-mudahan membantu ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya kenalan yang sudah dijodohkan dan sudah bertunangan, tetapi makin menuju ke jenjang pernikahan, keburukannya makin nampak. Apa yang harus kenalan saya lakukan ya? Saran saya kenalannya coba ya, bisa konsultasi ke kita di Belajar Ta'aruf ya. Yang pertama ke akun @belajarta'aruf.
atau ke nomor admin yang ngirim-ngirim link Zoom ya di grup teman-teman, kasih aja nomornya, suruh konsultasi aja ya. Karena kalau Anda menanyakan persoalan orang lain itu agak sulit gitu kan. Apalagi persoalannya berat ya. Kalau persoalan sederhana mungkin bisa saya langsung jawab ya, tapi karena persoalannya ini banyak menimbulkan tanda tanya. Nah, itu biasanya bisa selesai kalau dalam sesi-sesi konsultasi atau curhat gitu ya. Nanti insya Allah yang laki-laki, kalau kenalannya laki-laki sama saya, kalau yang wanita nanti sama istri saya insya Allah ya. Nah, jika ada dua orang yang pernah berbuat zina kemudian bertobat dan menikah, apakah kehidupan rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tergantung setelah menikah dia jadi hamba yang taat apa enggak. Ya, setelah menikah dia jadi hamba yang taat sama Allah, dia bertakwa sama Allah, dia enggak mengulang kemaksiatannya dan sebagainya, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan, Allah akan mengkaruniakan keberkahan juga. Gitu ya. Tapi bukan berarti ya diniatkan, ya udahlah saya zina aja nanti mohon ampun, nah jangan gitu ya. Nah, ini kalau orang udah terlanjur dan dia tobat insya Allah ya Allah Maha Pengampun. Udah izin bertanya, bagaimana cara cepat agar bisa move on pada seseorang padahal sudah menyibukkan diri dari pagi sampai malam untuk blokir semua sosmed belum mampu. Ah, itu lakukan. Saya kasih 3. Ah, silakan dicoba ya. Yang pertama adalah blokir semua kontak, semua sosmednya. Praktekin langsung ya. Blokir semua kontak, IG, Facebook, WA, blokir semua. Putus semua interaksi dengan orang tersebut. Yang kedua adalah ya, bersih-bersih, ya, atau saya nyebutnya cuci gudang ya. Jadi kalau di rumah, di kamar gitu ya, di lemari ada barang-barang yang berkaitan dengan dia, mungkin dikasih hadiah dari dia ya, jam tangan dikasih hadiah sama dia, gelang, bunga atau apapun, ya maka barang-barang itu kalau itu memang berharga maka sedekahkan ke orang, kasih ke orang. Tapi kalau barang yang nggak berharga ya buang, bakar ya. Nah, dan yang ketiga adalah ya mulai untuk ya tidak mempedulikan dia ya. Alihkan perhatiannya. Jadi nggak fokus lagi untuk berusaha melupakannya ya, tapi fokus ke hal yang baru. Gitu ya. Nah, coba 3 itu dulu ya. Mudah-mudahan membantu. Karena memang move on itu bukan melupakan ya, tapi move on itu adalah tidak peduli. Ya, ketika Anda masih peduli sama orangnya, Anda masih mikirin, misalnya Anda mikirin gimana ya cara melupakannya, kan Anda ngingat dia terus tuh, ya yang ada makin keingatan, gitu ya. Apalagi kalau masih ada sosmed, itu bahaya banget, ya. Anda mungkin suka stalking, ya, suka pengen tahu kabarnya dia, ya. Suka jadi orang pertama yang tahu update story-nya, susah move on-nya kalau begitu. Makanya rumus pertamanya blokir, paksakan. Nah, jadi seberat apapun paksakan ya. Ustadz izin bertanya, jika ada akhwat sudah lama tidak pernah bertemu dengan laki-laki yang dia suka tapi dia yakin kalau dia jodoh saya, ada akhwat yang sudah lama tidak ketemu dengan laki-laki yang dia suka, tapi yakin kalau dia jodoh saya. Cara menyikapinya gimana? Cara mengungkapkan ke laki-lakinya bagaimana? Ini Anda yang nanya ini laki-laki apa wanitanya ya? Saya agak kurang paham ya. Ustadz izin bertanya, kalau ada akhwat yang sudah lama tidak pernah ketemu dengan laki-laki yang dia suka, tapi yakin dia udah lama nggak ketemu. Ini saya tebak aja ya. Mudah-mudahan benar. Nah, tiba-tiba ketemu nih yang dia suka. Gimana menyikapinya? Bagaimana mengungkapkannya? Maka bisa ajak ta'aruf melalui perantara. Ya, mudah-mudahan maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah paham ya. Nah, caranya bisa lewat perantara. Perantaranya siapa? Bisa orang tua ya. Izin bertanya, usia sudah pas untuk menikah, namun hilal jodoh belum terlihat, pernah ada yang mendekat, namun hati kita ada sesuatu yang menolak. Terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa dan mengapa. Sering juga dikaitkan dengan adanya terkena sihir jodoh. Bagaimana tanggapan Uda terhadap stigma itu? Ya, sama dengan jawaban sebelumnya, saran saya coba ke ustadz atau ustazah yang memiliki kompetensi dalam dunia goib. Ya, apa kalau yang nasional itu yang terkenal siapa namanya ya? Ustadz Faizar atau siapa gitu ya. Kayaknya beliau punya cabang lah gitu ya. Yang sering suka sama pesulap merah ya. Ustadz Faizar ya kalau nggak salah namanya ya. Nah, nanti atau di tempat teman-teman cari ustadz atau ustazah yang paham hal tersebut dan bisa ruqyah yang syar'i. Dan pastikan ustadz benaran ya, bukan dukun. Nah, itu aja saran saya ya.
Udah bagaimana solusi dan nasihat tentang laki-laki calon suami yang takut dan tidak bisa melobi keputusan keras bapaknya. Khawatir nanti rumah tangga disetir oleh orang tuanya. Ya, bagaimana nasihat atau solusi? Ya, kemungkinan arah ke sana ada. Ya, kemungkinan disetirnya itu ada. Tinggal nanti kalau misalnya Mbak mau menikah dengan dia, maka siap-siap dengan konsekuensi itu. Nah, kalau misalnya nggak siap, jangan menikah dengan dia. Kalau siap dengan konsekuensi itu, maka coba menikah dengan dia. Ya bukan coba ya, maka silakan menikah. Tentu dengan mempertimbangkan aspek agama, kepribadian dan sebagainya ya. Agamanya bagus, akhlaknya baik gitu kan. Cuman kurangnya di situ aja nah, ya. Dia nggak bisa melawan kerasnya bapaknya. Ada nih kekhawatiran gitu ya. Maka memang ada konsekuensinya. Kira-kira siap nggak dengan konsekuensi itu? Kalau siap silakan, kalau nggak siap akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah dikenalkan oleh seorang ustadz dengan seorang ustadz juga untuk ta'aruf ya. Masya Allah ya. Dari ustadz ke ustadz. Saat pertemuan pertama saya merasa tidak layak untuk beliau karena pemahaman agamanya saya terlalu cepat menarik kesimpulan saat dia pernah menceritakan masa lalunya. Dia lebih sering menceritakan seorang wanita yang pernah dekat dengannya, bagaimana seorang wanita dalam menangani situasi tersebut, karena sampai saat ini saya belum mulai untuk ta'aruf ya. Malah saya curiga ya ini ustadznya paham ta'aruf atau tidak gitu ya. Karena kalau ustadznya paham ta'aruf ya ini saya bukan bermaksud ya, bermaksud apa-apa terhadap ustadznya, tapi memang kita perlu hati-hati juga ya. Meskipun labelnya ustadz tetap perlu dikenali akhlak, kepribadian dan bagaimana batasan-batasan dengan lawan jenis. Kadang ada orang nih dipanggilnya ustadz tapi pacaran juga ada ya. Jadi perlu hati-hati karena memang kalau ustadznya paham ta'aruf maka ya tentunya dia tidak akan menceritakan kebaikan wanita masa lalu kepada Mbak ya apalagi kalau tidak ada perantara. Gitu kan. Berarti kan terjadi kholwat. Nah, saya nggak tahu nih menceritakannya di mana, apakah menceritakannya didampingi ada pendamping atau bagaimana. Ya, kalau ta'aruf kan ada pendamping itu prosesnya. Ya, maka orang yang paham ya, orang yang paham apalagi seorang ustadz tentunya insya Allah ya tidak akan melakukan yang namanya khalwat. Berdua-duaan dengan lawan jenis apalagi dalam berdua-duaan dia sampai curhat tentang kisah cinta masa lalunya. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, jadi saran saya mungkin perlu dikenali lagi, perlu lebih hati-hati lagi ya. Mungkin itu saja teman-teman semua yang mau pesan e-booknya silakan. Ya, e-booknya link downloadnya ada di kolom chat. Silakan ya, langsung klik aja, langsung lakukan pemesanan. Mungkin itu saja dari saya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini udah jam 10 malam ya. 2 jam ya kurang lebih kita sharing ya banyak hal kita bicarakan. Harapan saya mudah-mudahan ya dari sekian banyak ya mungkin ada belasan atau apa puluhan ribu kata ya yang diucapkan ya. Saya juga nggak tahu berapa kata ya banyak lah pokoknya. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, mudah-mudahan ada yang jadi kebaikan buat teman-teman semua dan juga amal baik buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan ke teman-teman semua dan juga ya untuk Baitul Mal Hidayatullah yang telah membersamai webinar kita malam hari ini ya dan juga Elmina Hijab. Nah, jangan lupa ya yang mau donasi Palestina tadi ya, yang mau beli hijab ke Elmina Hijab ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.